Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sudah masuk di acara bersyarat malam hari ini, yaitu acara Core Leader, ya training bersyarat untuk yang sudah memenuhi kualifikasi sebagai Core Leader, yaitu orang-orang yang betul-betul komitmen untuk sukses 10 sampai 12 bulan ke depan via promosi gratisan sama promosi berbayar, sehingga Anda berhak untuk masuk ke acara malam hari ini, yaitu training bersyarat yang tidak semua orang itu bisa masuk ke ruang training malam hari ini Bapak Ibu. Hanya orang-orang yang punya komitmen ya lebih ya dibandingkan member biasa yang berhak untuk ikut acara malam hari ini. Untuk itulah makanya nanti insya Allah ya kita juga akan memberikan ilmu yang sangat luar biasa kepada Bapak Ibu semuanya. Bagaimana Bapak Ibu nanti punya peluru-peluru tambahan, ya bagaimana memaksimalkan WhatsApp Anda Bapak Ibu, ya WhatsApp Anda semuanya supaya nanti mudah membangun mitra baru di bawah Anda. Yang insya Allah nanti ya akan disampaikan oleh mentor kita yang sangat luar biasa yaitu Pak Robit. Insya Allah nanti di sesi 2 ya. Oke, saya akan langsung masuk ke materi di sesi pertama. Ya, jadi tolong buat yang baru saya ucapkan selamat datang di acara bersyarat malam hari ini, di mana acara Core Leader yang kita adakan setiap hari Minggu itu tujuannya adalah untuk menyiapkan Anda itu menjadi leader-leader besar. Menyiapkan Anda itu punya mental untuk memimpin ya jutaan orang di bawah Anda. Nah, itu perlu sebuah pembinaan yang betul-betul berkala, step by step. Itulah tujuan training hari Minggu kita adakan. Karena sadari betul Anda itu nanti bukan hanya memimpin puluhan, ratusan, ribuan Bapak Ibu. Anda akan memimpin hari ini ratusan ribu bahkan jutaan orang di bawah Anda, dan mereka itu berbagai latar belakang dan punya karakter yang sangat-sangat berbeda dan sangat unik. Untuk itulah makanya Bapak Ibu harus meningkatkan kapasitas Anda, mengupgrade kapasitas Anda itu setiap hari Minggu. Ya, hari Minggu ini adalah acara khusus untuk mengupgrade kapasitas Anda untuk supaya Anda itu betul-betul punya apa ya, kapasitas leadership yang sangat luar biasa. Ya, mungkin saat ini Anda baru memimpin puluhan orang, ratusan atau bukan ribuan. Tapi sadari betul step by step ya perjalanan Anda ke depan itu akan betul-betul akan memimpin banyak orang Bapak Ibu. Nah, untuk itulah makanya malam hari ini Anda harus betul-betul fokus untuk belajar bagaimana membangun bisnis ini itu dengan cara yang benar dan tepat. Ya, itu yang perlu betul-betul Anda bawahi apa garis bawahi merah Bapak Ibu, ya. Oke, saya akan terangkan langsung lewat whiteboard di handphone Anda masing-masing. Ya, perhatikan layar handphone Anda. Ya, sebentar saya ini dulu. Ada yang masuk. Sebentar tunggu. Oke. Jadi memang malam hari ini saya untuk masuk itu saya setting harus melalui saya ya. Jadi nggak bisa langsung masuk ya. Ya, oke, kita akan masuk. Bapak Ibu, untuk membangun bisnis ini yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah apa? Ya, ada poin-poin penting yang harus Anda pahami. Ya, ini adalah bisnis jaringan. Ya, Bapak Ibu harus paham ini tuh bisnis jaringan. Yang fokusnya, itu Bapak Ibu ya bangun aset. Ya, bangun aset. Jadi Bapak Ibu itu bekerja, itu fokusnya itu bangun aset. Nah, asetnya itu apa? Ya, ya asetnya itu apa? Ya, asetnya itu adalah core leader aktif, ya, core leader aktif, ya, generasi 1 sampai generasi 20, ya. Nah, ini yang Bapak Ibu harus betul-betul pahami, ya. Jadi Bapak Ibu hari ini join di Cimo itu fokusnya bangun aset. Ya, sekali lagi bangun aset, bukan bekerja untuk uang. Sekali lagi bukan bekerja untuk uang, tapi bekerja bangun aset.
bonus komisi itu hanyalah efek, ya bukan menjadi sebuah prioritas utama di bisnis jaringan. Ya, kalau Anda fokusnya ke uang, maka Anda selamanya tidak akan pernah punya aset, Bapak Ibu. Anda selamanya tidak akan pernah freedom. Ya, Anda tidak akan pernah bebas waktu, bebas finansial. Selamanya Anda akan terus bekerja dan bekerja sampai meninggal untuk mendapatkan uang. Ya, sementara bisnis ini kita bangun itu bukan untuk Anda itu bekerja selamanya. Ya, tapi bagaimana Anda dengan bisnis jaringan ini ya cukup bekerja ya hanya 10 sampai 12 bulan ya maksimal itu 20 bulan maksimal ya pahit-pahitnya ya itu 20 bulan ya. Nah, untuk itu maka fokus Anda sekali lagi ya fokus Anda itu jangan ke uang tapi fokus yang bangun aset. Nah, asetnya itu adalah core leader aktif generasi 1, generasi 2, generasi 3 sampai generasi 20. Jadi ibaratkan Anda itu seorang pengusaha, ya, pengusaha ini tuh mau bangun gedung, ya, mau bangun gedung, ya. Nah, bangun gedung ini Bapak Ibu fokusnya adalah membangun lantai 1 sampai lantai 20, ya. Lantai 1 sampai 20. Jadi selama belum jadi lantai 1 sampai lantai 20, Bapak Ibu itu puasa. Puasa apa? Puasa untuk mendapatkan profit atau income atau penghasilan. Nah, pertanyaan saya buat Bapak Ibu semuanya, Anda siap enggak ya puasa selama 10 sampai 12 bulan maksimal 20 bulan? Maksudnya puasa di sini tuh apa? Puasa jangan mikirin komisi atau bonus, jangan mikirin uang. Walaupun secara realnya di lapangan, Bapak Ibu sekalipun nggak mikirin bonus, nggak mikirin komisi, nggak mikirin uang, tetap yang namanya perusahaan itu akan ngasih bonus ya kepada Anda baik secara harian, mingguan, bulanan. Ya, sekalipun Anda mindsetnya, cara berpikirnya itu bukan ke bonus, bukan ke uang, bukan ke komisi, tapi ke aset. Ya, ke aset. Ya, sekalipun Anda fokusnya ke aset, tetap yang namanya bonus Anda itu akan Anda dapatkan Bapak Ibu. Tetap Anda akan dapatkan sekalipun Anda tidak tidak fokusnya itu ke sana. Ya, nggak usah khawatir gitu loh. Ya, nggak usah khawatir. Ya, Anda tetap yang namanya bonus itu tetap berjalan. Ya, Anda serahkan semuanya kepada perusahaan untuk memberikan bonus komisi Anda. Tapi sekali lagi, ya, kalau Anda betul-betul ingin menyelesaikan bisnis ini 10 sampai 12 bulan ke depan, maksimal 20 bulan, maka fokusnya itu bukan bekerja untuk uang, bukan untuk komisi, bukan untuk bonus, tapi untuk membangun aset. Asetnya itu apa? Core leader aktif generasi 1, generasi 2, generasi 3, generasi 20. Ya. Jadi Anda itu seperti seorang pengusaha yang bangun lantai 1 sampai lantai 20. Jadi yang harus Anda pikirkan sekarang itu adalah generasi 1 saya ini sudah jadi belum? Generasi 2 saya ini sudah jadi belum? Generasi 3 saya ini sudah jadi belum? Ya. Jadi ibaratkan pengusaha tadi, lantai 1 saya itu sudah jadi belum? Lantai 2 saya itu sudah jadi belum? Lantai 3 saya ini sudah jadi atau belum? Jadi fokusnya ke sana Bapak Ibu. Ya. Jadi fokusnya itu adalah bukan hari ini lantai 1 belum jadi, mikirin bonus. Lantai 2 belum jadi, mikirin bonus. Lantai 3 belum jadi, mikirin bonus. Nah, kalau Anda membangun bisnis jaringan seperti itu Bapak Ibu, ya saya kasih tahu dari sekarang, ya Anda akan buang-buang waktu, buang energi karena cepat atau lambat Anda akan berhenti di bisnis ini Bapak Ibu. Cepat atau lambat Anda akan kecapean. Ya, cepat atau lambat Anda akan kelelahan dan kecapean bisnis ini. Kenapa? Ya, karena yang namanya bisnis ini tuh sekali lagi, ini bisnis jaringan Bapak Ibu. Ya, bisnis jaringan itu apa? Fokusnya bangun aset, bukan bangun uang. Ya,
bangun uang, bangun apa istilahnya ya, mikirkan uang atau komisi atau bonus itu nanti kalau sudah 20 lantainya jadi. Itu nanti kalau generasi 1 sampai 20 Anda itu sudah jadi. Baru di situ Anda mulai prioritas Anda itu bergeser ke yang namanya income atau komisi atau bonus. Tapi selama hari ini lantai 1 sampai lantai 20 Anda belum jadi, jangan pernah paradigma Anda bergeser ke komisi atau bonus. Ya, kalau Anda bergeser ke komisi atau bonus atau ke uang, selesai Anda. Ya, maka apa? Ya, saya kemarin melihat ya di jaringan apa di grup WhatsApp jadi kaya net ya. Ya, bapak saya menjalankan bisnis ini bla 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 belum dapat duit. Ya, ingat Bapak Ibu, ya Anda ini adalah pengusaha yang lagi bangun lantai 1, lantai 20. Anda itu seperti seorang petani. Seorang petani itu gimana sih Bapak Ibu? Nanam dulu, baru nanti apa? Ngerawat, baru apa? Mupuk, nyirami. Lah ini baru nanam sudah ngomongin panen. Kan lucu. Ya seperti seorang pengusaha, lantai 1 aja belum jadi, lantai 2 aja belum jadi. Lah gimana mau ngomongin duit? Nah ketika Anda sudah bergeser ke uang, ke komisi, selesai Anda. Selamanya Anda tidak akan pernah sukses di bisnis jaringan manapun. Di bisnis jaringan manapun, selama mindset Anda itu ke bonus komisi income atau apa duit ya, maka selamanya Anda akan terus berhenti dan pindah perusahaan. Ya, uang mungkin Anda dapatkan, tapi aset selamanya Anda tidak akan pernah bisa bangun. Ya, mungkin bulan pertama Anda masih apa bisa dapat uang, bulan kedua Anda dapat duit, tapi sekali lagi selamanya Anda tidak akan pernah bebas waktu, bebas finansial. Selamanya Anda akan bekerja dan bekerja dan bekerja. Ya, kenapa? Karena mindset Anda itu bekerja untuk uang. Ya, mindset Anda itu sekali lagi bekerja untuk uang, bukan membangun aset. Anda tidak akan pernah peduli lantai 1 saya sudah jadi atau belum, nggak peduli Anda. Lantai 2 Anda sudah jadi belum, nggak peduli. Ya, ibaratkan petani tadi itu nggak peduli mau hari ini tanaman saya mau mau hidup atau enggak peduli. Anda nggak akan pernah mikirin gimana nyiraminya, gimana mupuk, gimana jaganya, Anda nggak pernah berpikir ke sana. Yang penting Anda itu nanam, nanam, nanam selesai. Ya, yang penting Anda itu ya ibaratkan promosi, presentasi, joinin orang selesai, nggak pernah berpikir bagaimana lantai 1 saya, gimana lantai 2 saya, lantai 3 saya, gimana generasi 1 saya, gimana generasi 2 saya, gimana generasi 3 saya. Kenapa Anda seperti itu? Ya karena fokus Anda itu untuk komisi, untuk bonus, untuk uang. Memang tidak salah Bapak Ibu, tidak salah, tapi Bapak Ibu resikonya nih, satu, Anda tidak akan pernah punya aset, kedua, Anda tidak akan pernah freedom, ya kan? Ketiga, selamanya Anda akan bekerja. Selamanya, mau di bisnis jaringan manapun, Anda akan terus-terusan seperti itu. Ya, karena Anda nggak sadar bahwa yang Anda bangun ini bisnis jaringan, Bapak Ibu. Ya, kalau Anda fokusnya ke uang, saya kasih tahu dari sekarang malam hari ini, Anda mending jualan, Anda mending dagang. Jualan baju, jualan sepatu, jualan jam tangan, jualan kue, jualan minuman, jualan harian aksesoris, jualan handphone. Nah itu Bapak Ibu, mending Anda jualan itu. Ya, mending Anda dagang. Nggak usah join bisnis jaringan. Ingat ini bisnis jaringan. Bisnis jaringan itu apa? Fokusnya bangun aset. Asetnya itu apa? Core leader aktif generasi 1, generasi 2 sampai generasi 20. Ya, nah itu yang harus Anda sadari betul dari awal Anda masuk core leader. Ya, hari ini kan Anda ada beberapa yang baru ikut pertama kali training core leader nih. Ya, Anda masuk kualifikasi core leader. Nah, begitu Anda sudah jadi core leader, mindset Anda itu harus betul-betul fokus bangun aset, titik, nggak pakai koma. Jangan pernah Anda mikirin bonus komisi sebelum 20 generasi Anda jadi. Kalau Anda mau freedom, kalau Anda mau kerja keras cuma 10 sampai 12 bulan. Ya. Serahkan sepenuhnya komisi bonus kepada perusahaan. Anda fokusnya adalah bagaimana lantai 1 saya jadi atau belum. Lantai 2 saya sudah jadi belum. Lantai 3 saya sudah jadi atau belum. Nah,
Kesalahan fatal pemain jaringan adalah, ya ini Bapak Ibu, karena mereka fokusnya ke uang, maka yang terjadi adalah apa? Ya, yang terjadi ya tinggal nunggu waktu aja. Kalau nggak sebulan pasif, 2 bulan pasif, 3 bulan pasif, cepat atau lambat pasti akan berhenti Bapak Ibu. Karena apa? Begitu nggak dapat duit, begitu nggak dapat bonus, begitu nggak dapat komisi, maka apa yang terjadi? Pasti ngomel-ngomel, pasti protes ke sponsornya, ke leadernya, ke perusahaan. Ya, kok saya belum dapat duit, kok saya belum dapat komisi, kok saya belum dapat bonus. Ya, padahal dia lupa apakah dia itu sudah bangun aset atau belum. Dia lupa lantai satunya belum jadi, dia lupa lantai duanya belum jadi, lupa lantai tiganya belum jadi. Lah belum jadi kok sudah ngomongin bonus. Seperti petani tadi baru nanam, baru ngerawat, kok ngomongin panen. Lah kan lucu diketawain orang itu. Wong baru nanam kok ngomongin panen. Lah seperti pengusaha ini lantai satu belum jadi ngomongin profit. Wong 20 lantai jadi saja itu belum tentu 5 tahun setelah jadi gedung itu break even point. Belum tentu bisa balik modal loh Bapak Ibu. Nah, ingat mental Anda itu mental pengusaha Bapak Ibu, bukan mental pedagang, bukan mental penjual Anda. Mental pengusaha. Pengusaha itu apa? Bangun aset. Ya, pengusaha itu mungkin di awal dia capek memang gitu, capek karena dia bangun aset, bangun sistem, ya. Nah, sebentar lagi saya akan terangkan, ya. Nah, ingat asetnya apa? Core leader aktif. Nah, core leader itu siapa? Tadi sudah saya sebutkan di awal. Core leader itu adalah orang yang komitmen untuk sukses 10 sampai 12 bulan via promosi gratisan sama berbayar, yaitu core leader. Ya, namun yang disebut core leader aktif itu adalah orang yang betul-betul on system, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau bangun aset, maka poin kedua ini yang Bapak Ibu harus perhatikan, ya. Jadi ini poin pertama, fokusnya bangun aset. Sekarang kita masuk poin kedua, ya. Poin kedua, kalau betul-betul Anda ingin bangun aset core leader aktif generasi 1 sampai generasi 20, maka mulai dari Anda itu wajib, ya, bukan lagi harus, ya, wajib Anda itu on system. On system. Nah, maksudnya on system itu apa? Anda harus menjalankan 7 langkah sukses BBS sama melakukan 5 kebiasaan core leader. Ya, 5 kebiasaan core leader. Ya, jadi kalau Anda itu betul-betul mau bangun core leader aktif, generasi 1, generasi 2, generasi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 20, maka syaratnya yang pertama, Anda dulu yang harus jadi core leader aktif. Ya, caranya gimana untuk jadi core leader aktif? Yaitu Anda harus wajib menjalankan bisnis ini dengan sistem atau Anda harus on system. On system itu maksudnya gimana, Pak? Anda harus menjalankan 7 langkah sukses BBS dan melakukan 5 kebiasaan core leader. Kalau Anda tidak melakukan 7 langkah sukses BBS sama 5 kebiasaan core leader, maka cepat atau lambat Anda akan berhenti di sini, Bapak Ibu. Saya pastikan Anda cepat atau lambat Anda akan berhenti di sini. Kalau Anda tidak on system. Kenapa saya katakan seperti itu Bapak Ibu? Karena ketika Anda on system, maka keuntungan atau manfaat yang akan Anda peroleh itu akan apa Bapak Ibu? Ini akan ada 5 manfaat atau 4 atau 5, ya, ketika Anda on system. Yang pertama, ya, impian Anda akan terjaga. Ya, impian Anda akan terjaga. Jadi orang-orang yang menjalankan 7 langkah sukses, orang-orang yang melakukan 5 kebiasaan core leader ini, udah pasti impiannya terjaga. Kenapa? Jadi impian Bapak Ibu itu seperti Bapak Ibu, apa ya, seperti tanaman yang baru Bapak Ibu tanam. Ya, seperti tanaman yang baru Bapak Ibu tanam. Nah, kalau tanaman itu tidak disirami, tidak dipupuk, tidak Anda jaga, maka tanaman itu tidak akan bertumbuh dan berkembang. Impian Bapak Ibu juga sama. Walaupun mitra baru Anda itu waktu join semangat 45, sekali lagi sadari,
sadari impian mereka itu baru ditanam. Lah kalau impian ini tidak disirami, tidak dijaga, maka cepat atau lambat impian ini tidak akan tumbuh, justru malah mati. Kenapa seperti itu? Ya karena Anda lupa tidak menyirami, tidak memupuk, tidak menjaga, tidak merawat Bapak Ibu. Sadari betul Anda itu mau semangat 45 kayak gimana pun di awal, waktu Anda join itu impian Anda itu baru ditanam. Anda belum dapat gesekan, Anda belum dapat hari ini yang namanya apa? Hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Anda. Gesekannya itu luar biasa Bapak Ibu. Ketika Anda mulai berproses, sadari betul. Anda itu akan dapat banyak gesekan, mulai dari promosi, mulai dari presentasi, lanjut ke follow up, lanjut ketika memimpin mitra Anda, itu gesekannya jangan dikira ya apa ya, istilahnya ringan Bapak Ibu, gesekannya luar biasa. Ya, bahkan waktu Anda promosi ya kan, ada yang komentarnya itu sangat-sangat keras, sangat liar sekali. Ya, itu kan gesekan yang betul-betul akan bisa membuat impian Anda itu bukannya malah tumbuh, malah turun, malah layu gitu loh. Ya, begitu Anda presentasi juga seperti itu. Ketika Anda follow up juga seperti itu. Ingat loh Bapak Ibu ya, bisnis ini itu tidak seperti membalikan telapak tangan. Ini bukan bisnis yang sifatnya instan. Anda harus melewati sebuah proses demi proses yang sangat luar biasa seperti Anda itu naik ke puncak gunung gitu loh. Ya. Jadi siapapun Anda yang tidak melakukan 7 langkah sukses BBS sama 5 kebiasaan core leader, saya pastikan impian Anda makin lama makin layu, makin layu. Kenapa? Karena nggak pernah Anda sirami, karena nggak pernah Anda pupuk, karena Anda nggak pernah ngerawat, nggak pernah jaga. Tapi justru sebaliknya, orang-orang yang on system, sekalipun tiap hari itu dapat gesekan yang sangat luar biasa dari prospeknya, dari mitranya, tapi anehnya orang-orang ini itu impiannya, semangatnya, mentalnya itu bukannya malah turun, malah mereka itu impiannya makin tumbuh, makin tumbuh, makin kuat, makin kuat, makin kuat gitu. Tapi sebaliknya, orang-orang yang tidak on system, yang jarang melakukan 7 langkah sukses BBS, tidak melakukan 5 kebiasaan core leader, justru orang-orang ini yang impiannya makin lama makin layu. Padahal jarang dapat gesekan. Karena jarang promosi, jarang presentasi, jarang follow up, ya sehingga gesekannya mungkin nggak pernah, ya mungkin jarang gitu loh. Lah satu sisi orang yang on system itu gesekannya hampir tiap hari itu, tiap hari tergesek terus dengan prospek, dengan mitra. Tapi ya itu luar biasanya justru dengan tempaan itu mental mereka itu justru malah makin kebentuk Bapak Ibu. Tahu Bapak Ibu pandai besi yang mau bikin pedang, mau bikin bikin keris ya kan. Oh itu kan dipanasin, dipukul, panasin lagi, dipalu, ditempa. Itulah leader. Itulah pemimpin yang luar biasa yang patut dicontoh. Ya kenapa? Karena dari awal dia sudah ditempa. Wah, ya luar biasa. Ya waktu promosi aja sudah tempaannya sangat luar biasa itu gesekannya. Presentasi juga begitu. Ya, waktu follow up juga begitu Bapak Ibu. Ya, itu keuntungan ketika Anda on system. Ya. Nah, yang kedua adalah pas semangat Anda terjaga. Semangat Anda itu betul-betul akan terjaga Bapak Ibu. Sadari betul ketika Anda mulai promosi, presentasi, follow up dan memimpin mitra, itu gesekannya bukan malah berkurang Bapak Ibu, gesekannya makin luar biasa seperti pohon ya itu makin tinggi, itu anginnya makin kencang. Sama di bisnis ini Bapak Ibu. Ketika Anda mulai masuk ke arena promosi, arena presentasi, arena memimpin mitra, di situ semangat Anda itu tergesek Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau Anda lupa untuk menjaga semangat Anda itu makin lama makin berkurang. Anda tahu nggak baterai handphone Anda itu? Baterai handphone Anda itu kalau dipakai tiap hari handphone Anda, itu lama-kelamaan kan baterai handphone Anda kan berkurang, berkurang, berkurang. Lah kalau Anda tidak mencharger baterai handphone Anda, maka dipastikan yang namanya handphone Anda itu pasti akan mati. Sama di bisnis ini Bapak Ibu. Kalau Anda lupa mencharger semangat Anda, maka dipastikan nih, ya, Anda akan muntaber di bisnis ini, mundur tanpa berita, Anda akan pasif di bisnis ini. Kenapa? Karena Anda lupa tidak mencharger semangat Anda.
Nah, untuk men-charger itu gimana caranya? Anda jalankan sistemnya. Anda harus on system. Ya, Anda harus melakukan 7 langkah sukses BBS, 5 kebiasaan core leader itu Anda jalankan. Ya, dengan Anda ikut training malam hari ini, Anda ya seperti men-charger semangat Anda. Beda Bapak Ibu antara Anda hadir malam hari ini sama tidak hadir, itu semangatnya pasti beda. Beda sekali. Anda rasakan sendiri auranya seperti apa setiap Anda hadir ke training sama privat, ya. Nah, ketika Anda hari ini presentasi, ya kan, otomatis ya kan, ketika Anda presentasi karena Anda sudah paham materi malam hari ini, Anda semangat Bapak Ibu. Mendapat tempaan gesekan apapun Anda sudah paham, oh ini lagi menggesek, lagi menempa saya nih. Anda sudah tahu. Tapi kalau orang-orang tidak pernah belajar, tidak pernah hadir ke training sama privat, gimana? Tahu nggak gimana caranya men-charger semangat? Nggak tahu, ya. Sehingga ketika mereka presentasi, ketika promosi, ketika follow up, ketika memimpin, begitu dapat gesekan, ya sudah, ya tinggal nunggu waktu tuh, ya. Tinggal nunggu waktu dia akan berhenti di bisnis ini. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah kaget memimpin mitra Anda. Ketika mitra Anda tidak on system, maka apa risikonya? Impiannya tidak terjaga, semangatnya tidak terjaga. Ya, jadi Bapak Ibu hati-hati dalam menjalankan bisnis jaringan. Hati-hati itu apa? Kalau Anda jarang jarang training, jarang follow up, jarang konsultasi, jarang presentasi, jarang follow up, ya, jarang lihat rekaman, itu seperti kayak jurang, Bapak Ibu tuh, ya. Jadi kayak ada 5 jurang, kalau Anda hari ini masuk ke salah satunya, itu Anda pasti masuk ke jurang. Anda jarang jadi jurang pertama itu apa? Anda jarang training. Jurang kedua itu apa? Anda jarang lihat rekaman, ya. Jurang ketiga itu apa? Anda jarang presentasi. Jurang keempat jarang hari ini follow up, ya. Nah itu, ya. Terus Anda hari ini apa? Ya, jarang ya memakai yang namanya alat bantu. Ya, itu pun menjadi jurang. Ya, jadi ada beberapa jurang yang kalau Anda lewati, salah satu aja Bapak Ibu, maka Anda akan masuk jurang Bapak Ibu di sini. Ya, ya salah satunya apa ya tadi? Mungkin Anda jarang training, itu cepat atau lambat Anda masuk jurang. Ya, ya Anda jarang promosi, ya cepat atau lambat itu pasti masuk jurang. Anda jarang presentasi, udah pasti cepat atau lambat masuk jurang. Padahal jarang loh ya. Tapi anehnya orang yang rajin presentasi, rajin follow up, rajin training, rajin konsultasi, rajin lihat rekaman, rajin hari ini apa pakai alat bantu, ya pakai alat bantu seperti kayak butuh checklist BBS, alat bantu program laporan program harian. Justru orang-orang ini tuh anehnya ya mereka tetap survive gitu, impiannya makin kuat, semangatnya makin luar biasa, ya semangatnya makin ya berkobar-kobar, ya walaupun saya tahu mereka itu gesekannya luar biasa. Saya tahu mereka itu apa, ya tempaannya sangat luar biasa. Tapi ya itu tadi, sebaliknya kalau Bapak Ibu jarang, jarang itu seperti Anda itu, ya masuk ke jurang tadi. Ya hati-hati, ada beberapa jurang yang kalau Anda lewati itu, Anda akan masuk jurang. Apa yang tadi jurangnya? Jarang training, jarang loh ya. Ya, kalau yang tidak pernah hadir nggak usah dibahas. Ini ngomongin jarang, jarang itu maksudnya gimana Bapak Ibu? Jarang itu hari ini datang training, besoknya nggak datang, besoknya nggak datang, besoknya hadir lagi, besoknya nggak datang lagi. Nah, itu maksudnya jarang. Kalau selalu hadir itu gimana? Hari ini hadir, besok hadir, nanti hadir lagi, hadir lagi. Kalaupun toh nggak hadir dia karena berbagai alasan yang memang sudah kita kasih tahu sebelumnya. Contohnya apa? Anda lagi sakit atau ada keluarga Anda yang sakit, ada hajatan yang habis ditinggalkan, memori Anda kecil ataupun sinyal Anda kecil, mungkin Anda bisa nggak datang secara live seperti malam hari ini. Tapi bukan berarti menghilangkan kewajiban Anda untuk belajar. Anda kan bisa belajar lewat rekaman Bapak Ibu, ya. Nah itu. Jadi sama saja ya, ketika Anda tidak hadir karena 5 alasan tadi, Anda kan bisa lihat rekamannya. Jadi Anda tetap masih bisa belajar gitu loh. Ya, Anda masih tetap bisa belajar seperti Bapak Ibu belajar malam hari ini gitu loh. Ya. Jadi itu manfaat ketika Anda on system. Nah, yang ketiga ini Bapak Ibu, ini luar biasa. Kapasitas ilmu Anda itu akan terus bertambah. Kapasitas atau wadah ya ilmu Anda itu akan terus ya bertambah.
berkembang, ya. Justru orang-orang yang jarang training, jarang privat, jarang lihat rekaman, jarang konsultasi, jarang presentasi, jarang follow up, justru orang-orang seperti ini ilmunya segitu-segitunya aja, ya. Ketika promosi bingung, ketika presentasi bingung, ketika follow up bingung, ketika memimpin mitra baru bingung. Kenapa? Ya karena nggak pernah belajar. Karena jarang belajar, jarang training, jarang privat, jarang lihat rekaman, jarang konsultasi, jarang pakai alat bantu, ya. Jadi ya asal jalan aja gitu loh. Ya, itu dapat mitra baru ya juga karena kebetulan gitu loh. Ya bukan karena faktor sistem. Bedakan antara dapat mitra baru karena sistem sama dapat mitra baru tapi tidak pakai sistem Bapak Ibu. Kalau orang hari ini dapat mitra baru pakai sistem, dia ngerti. Ya, dia ngerti bagaimana mengolah mitra barunya. Tapi begitu dia hari ini dapat mitra baru nggak pakai sistem, dia bingung ngolah mitra barunya itu harus kayak gimana. Ini mitra barunya harus diapain, harus dikasih tahu apa, harus bingung. Kenapa? Ya karena dia mendapatkan mitra baru ini nggak pakai sistem. Kebetulan gitu loh. Ya, kebetulan aja dia lagi sharing ya kan. Ya sharing terus ada yang tertarik join, tapi dia nggak pernah melewati sebuah proses ilmu yang diajarkan oleh BBS gitu. Nah, ini yang sangat 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 berbahaya ketika Anda menjalankan bisnis ini, ya asal jalan itu ya seperti itu ya. Makanya apa? Yang namanya belajar itu tidak ada yang namanya kata berhenti. Ya, yang namanya pengusaha itu nggak ada ceritanya, itu ada waktu, apa ya istilahnya, "Oh, nanti saya kalau udah ini nggak usah belajar," nggak ada, Bapak Ibu. Sampai kapanpun setiap saat pengusaha itu harus belajar. Karena apa? Karena ingat, ya, yang namanya perubahan perubahan tren itu sangat cepat sekali, Bapak Ibu. Perubahan teknologi itu sangat cepat. Lah, kalau Bapak Ibu tidak belajar, maka Bapak Ibu tidak akan mungkin bisa ngikutin trennya, Bapak Ibu tidak akan bisa beradaptasi. Ya, apalagi sebentar lagi kita akan masuk industri 5.0, industri 5G. Lah kalau Anda tidak tidak mengupgrade kapasitas ilmu Anda, maka ketika nanti datang industri 5.0, ketika semuanya sudah 5G, maka udah pasti Anda nggak akan bisa bersaing, Bapak Ibu. Anda udah makin tenggelam, makin tenggelam. Itulah pentingnya belajar dari sekarang. Ya, bukan hanya belajar memimpin ya tim Anda, tapi belajar bagaimana Anda itu betul-betul menyesuaikan ya kan kapasitas Anda itu mengikuti tren yang berkembang di luar. Yang berkembang sekarang apa? Yaitu tren industri 4.0 atau industri 4G di mana semuanya itu bisa diakses lewat handphone Anda yang hari ini memakai kuota internet. Ya, karena sekarang sebentar apapun itu semuanya aksesnya ke internet, aksesnya ke handphone Anda. Dari pelosok kota, pelosok desa, dari orang tua, anak kecil semuanya sudah ya pegang handphone Android semuanya rata-rata. Mau akses apapun semuanya lewat handphone, ya. Nah, itu artinya apa? Bapak Ibu harus mengerti bahwa bisnis ini itu sudah mulai ada pergeseran. Pergeseran ke arah yang namanya apa? Semuanya itu sudah serba digital. Semuanya sudah hari ini larinya ke handphone semuanya, ya. Ini industri 4.0, sebentar lagi masuk industri 5.0. Lah kalau Anda tidak mau belajar, jarang training, jarang privat, jarang lihat rekaman, jarang konsultasi, kira-kira Bapak Ibu ya, gimana Anda itu bisa memimpin banyak orang, gimana Anda nanti bisa ngikutin tren teknologi yang berkembang, gimana Bapak Ibu? Padahal satu sisi ini bisnis terus berkembang, padahal satu sisi yang Anda pimpin itu bukan satu 2 orang, bukan puluhan, bukan ratusan, bahkan terus berkembang. Maka Anda sebagai leader-nya, Anda sebagai pemimpin tertinggi di masing-masing tim Anda, itu sudah wajib Anda itu harus belajar, ya. Belajar lewat apa? Training, lewat privat, lewat konsultasi, lewat video-video positif, lewat buku-buku positif, ya. Ah, itu Bapak Ibu betul-betul harus mengupgrade kapasitas Bapak Ibu, ya. Jangan pernah Anda beralasan gaptek, jangan pernah Anda beralasan sudah tua. Kalau Anda alasannya seperti itu Bapak Ibu, itu bukan Bapak Ibu bukan membuat impian Bapak Ibu makin terwujud, bahkan itu akan membuat impian Bapak itu makin jauh, makin bau, makin jauh. Ya, bukan membuat Anda itu bisa nyampe garis finish, justru kalau Anda hari ini mengedepankan alasan, justru Anda akan semakin jauh dengan impian Anda, semakin jauh dengan garis finish Bapak Ibu. Ya, itu yang harus Anda sadari dari sekarang.
Ya, maka apa? Mungkin awalnya Anda kapasitasnya segede gelas. Karena Anda belajar, kapasitas ilmu Anda jadi segede ember. Belajar terus jadi segede tong. Belajar terus akhirnya segede drum. Belajar terus akhirnya kapasitasnya segede kolam renang. Sehingga ketika Bapak Ibu hari ini menampung air yang segede kolam renang, Anda bisa nampung semua. Lah kalau hari ini Anda kapasitasnya segede gelas, mau dituangkan air sebesar kolam renang yang masuk juga tetap yang segede gelas. Lainnya lober semua, tumpah semua. Ya karena apa? Ya karena wadah kapasitas ilmu Anda hanya segede gelas, Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, hari ini kalau Anda betul-betul ingin sukses 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan, enggak ada yang namanya toleransi Bapak Ibu hari ini tidak belajar. Wajib belajar. Harus selalu hadiri training sama pribadi BBS. Selalu lihat rekaman. Selalu konsultasi kalau ada ilmu yang belum paham, ya. Oke, itu manfaat yang ketiga. Yang keempat, orang-orang yang on sistem itu udah pasti bisa membangun kelebaran. Ya, bisa membangun kelebaran. Artinya dia bisa mengajak sebanyak-banyaknya mitra baru. Ya, dia bisa ngajak sebanyak-banyaknya mitra baru. Ya, jadi orang-orang yang on system dia mengerti betul bagaimana membangun ya mitra baru di bawah mereka. Ya, makanya Bapak Ibu nggak usah heran yang dulunya leader Anda itu gaptek saat ini bisa mensponsori 80 orang, bisa mensponsori 90 orang, bisa mensponsori 70 orang, 50 orang, 40 orang, 30 orang. Anda nggak usah kaget ya, walaupun mungkin Anda ya join-nya bareng, sama-sama gaptek, sama-sama sudah tua, tapi yang satunya hari ini on system, yang satunya tidak on system. Maka apa yang terjadi dalam pergerakan ke depannya, maka dipastikan yang on system ini akan mampu membangun mitra baru yang sangat besar, yang sangat banyak. Dan buktinya itu sudah ada di grup WhatsApp tim inti Anda masing-masing. Ya, buktinya leader-leader Anda itu yang dulunya nggak pernah ya belajar tentang ilmu teknik digital marketing, ya nggak pernah ketemu sama saya, bahkan copy paste saja nggak bisa. Saat ini Anda lihat top sponsoring di sana. Ya, di situ ada Pak Satrio, itu ada Bu Nur Aini, ada Bu Nuri, ada Bu Katmi, ada Pak Ihsan, ada Pak Hamdan, ada Pak Saiful, ada Pak Soleh, ada Bu Siti Kastin, ada Bu Nisi, ada Bu Sri Anita, ada Pak siapa lagi di situ? Ya, Pak Soleh di sana, Pak Sumintar di sana, ya. Itu kan contoh-contoh terbaik. Contoh-contoh terbaik yang dulunya nggak pernah belajar ilmu teknik digital marketing, bahkan ada beberapa yang tidak bisa copy paste. Lah yang seperti ini aja Bapak Ibu, sudah tua, nggak bisa copy paste, gaptek pula. Nah yang kayak gini, saat ini itu masuk top sponsoring. Anda lihat member area masing-masing, itu semuanya nggak pernah belajar teknik digital marketing semua itu. Itu dulunya nggak pernah ketemu sama saya, itu dulunya beberapa orang nggak bisa copy paste. Tapi saat ini Anda lihat, ya mereka membuktikan bahwa yang namanya gaptek, bahwa yang namanya usia, bahwa yang namanya tidak pernah belajar teknik digital marketing itu mereka bisa hancurkan dengan semangat belajar. Ya, makanya apa? Mereka bisa membangun kelebaran. Mereka bisa mengajak mitra baru yang sangat luar biasa banyak gitu loh. Ya. Jadi Anda itu tinggal nyontoh, tinggal nyontek gitu loh. Anda contek leader Anda ya supaya Anda itu seperti mereka gitu loh. Apa maksudnya? Ya supaya Anda pun bisa ngajak 30 orang, 40 orang, 50 orang. Itu gimana? Anda konsultasi sama mereka gitu loh. Yang dimana ilmunya itu sebetulnya sudah saya seringkan hari Rabu, hari Jumat. Tinggal Anda lihat rekamannya. Anda lihat rekamannya, Anda tulis di buku tulis, Anda praktekkan, yang nggak jelas konsultasikan ke leader Anda atau konsultasikan ke saya. Makanya selalu saya kirim flyernya. Anda kuasai pola teknik digital marketing. Anda kuasai pola teknik digital marketing. Kalau Anda ingin menaklukkan mitra baru sebanyak-banyaknya, puluhan bahkan bisa ratusan mitra baru dengan sangat mudah. Apalagi malam hari ini Anda akan ditambah peluru lagi sama mentor kita Pak Robin dengan kekuatan WhatsApp marketing. Wong dengan ilmu yang saya berikan kepada Anda hari Rabu Jumat saja, itu bisa membuat leader-leader Anda itu bisa membangun ya 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ya.
mitra baru Bapak Ibu, apalagi malam hari ini Anda ditambah lagi ilmu yang sangat keren sekali yaitu WhatsApp marketing. Ya, betapa mudahnya nanti membangun bisnis ini Bapak Ibu, ya. Betapa mudahnya bangun bisnis ini. Makanya nanti Bapak Ibu betul-betul fokus belajar di sesi 2 ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, manfaat keempat adalah apa Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa membangun duplikasi ya, multiplikasi leverage. Ya, leverage. Maksudnya duplikasi itu apa? Ya, duplikasi itu gampangnya begini. Anda jalankan sistem, maka generasi satu Anda jalankan sistem, itu duplikasi. Anda melakukan 7 langkah sukses BBS, Anda melakukan 5 kebiasaan core leader, ya, tim generasi satu Anda sampai 20 itu juga melakukan 7 langkah sukses BBS, melakukan 5 kebiasaan core leader. Nah, ketika semua generasi 1 sampai 20 Anda itu melakukan sistem, melakukan 7 langkah sukses BBS, melakukan 5 kebiasaan core leader, maka itu artinya duplikasi berjalan. Tapi ketika Anda hari ini tidak on system, tidak melakukan 7 langkah sukses BBS, tidak melakukan 5 kebiasaan core leader, apa yang terjadi? Duplikasi pasti macet, multiplikasi macet, leverage macet. Leverage itu apa sih Bapak Ibu? Leverage itu bonus. Multiplikasi itu apa? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, bla 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 bla. Itu namanya multiplikasi. Nah, multiplikasi tidak akan pernah terjadi kalau duplikasi nggak jalan. Duplikasi nggak jalan kenapa? Karena Andanya tidak on system. Karena Andanya tidak melakukan 7 langkah sukses BBS. Karena Anda tidak melakukan 5 kebiasaan core leader. Ya, makanya apa? Duplikasi pasti macet. Duplikasi macet, multiplikasi macet. Ya, leverage masih macet gitu loh. Ya. Nah, ini yang Bapak Ibu harus pahami betul-betul. Jadi artinya bisnis ini itu kuncinya di mana Bapak Ibu? Kuncinya itu ada di sistem. Sekali lagi, kekuatan seorang pengusaha, entrepreneur, kalau betul-betul mau freedom, mau bebas waktu, bebas finansial, maka kuncinya di mana? Di sistem. Selama Anda membangun bisnis jaringan, tidak pakai sistem, maka sejatinya Anda itu secara secara apa ya? Secara kondisi Anda itu seperti kayak pedagang. Anda membangun bisnis jaringan, tapi mental Anda, paradigma Anda itu paradigma pedagang, Bapak Ibu. Ya, kalau pedagang ya tidak perlu yang namanya sistem, Bapak Ibu. Yang penting dia buka toko, dia ada yang beli, dapat duit gitu. Yang penting Anda buka lapak, ada yang beli baju, ada yang beli sepatu, ada yang beli makanan, minuman, Anda dapat duit. Itu namanya pedagang, Bapak Ibu. Tapi yang namanya pengusaha, yang dipikirkan itu bukan duit, Bapak Ibu. Yang dipikirkan di awal mereka membangun bisnis itu adalah sistem. Ya. Karena dengan sistem inilah nanti ya, mereka itu bisa freedom. Mereka tidak perlu ke kantor, mereka itu bisa jalan-jalan, mereka itu bisa liburan, ya. Tapi ya bisnisnya tetap jalan sekalipun dia ada di Amerika, sekalipun dia ada di Eropa, sekalipun dia ada di Australia, ya kan, ditinggal sebulan 2 bulan juga tetap jalan. Kenapa? Karena payung tertinggi di perusahaannya di Indonesia itu sistem, bukan dia sebagai bosnya, sebagai ownernya gitu loh. Lah kalau hari ini apa-apa harus ada bosnya, ada dia lah. Ya buat apa jadi pengusaha? Mending pedagang, mending dagang aja gitu loh. Ya, yang namanya pengusaha itu apa? Membangun sistem, Bapak Ibu. Bagaimana dengan sistem itu akhirnya perusahaan itu bisa ditinggalkan gitu loh. Ya, sehingga semuanya on system, mulai dari direkturnya sampai ke karyawan paling bawah itu semuanya on system. Sehingga ketika semua on system dari direktur sampai supervisor sampai karyawan paling bawah, maka dia bisa jalan-jalan Bapak Ibu. Maka dia tenang ke luar negeri, maka tenang dia ke Singapura, dia jalan-jalan ke Amerika, dia tetap aja having fun. Kenapa? Karena bisnisnya tetap jalan. Kenapa tetap jalan? Karena dari direkturnya sampai karyawan on system semua. Nah, sekarang coba bayangin kalau semua dari direktur sampai karyawannya tidak on system, wah kalang kabut itu, berantakan semua itu, ditinggal sehari 2 hari juga berantakan itu. Nah, sama di bisnis ini Bapak Ibu, kalau Anda tidak on system, maka Anda tinggal sebentar aja jaringan Anda, udah amburadul itu jaringan Anda. Ya, nggak usah lama-lama deh, seminggu aja tinggal jaringan Anda. Nggak Anda apa-apain, itu amburadul semua itu jaringan Anda.
Ya, makanya apa? Anda harus on system supaya generasi 1 sampai 20 Anda ini juga on system. Nah, itu disebut dengan duplikasi multiplikasi leverage. Ya, leverage itu adalah bonus, multiplikasi itulah pertumbuhan jaringan Anda mulai dari 1 Anda menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, 16, 32, 64, 128 sampai generasi 20 itu 1 juta, maka itu akan membuat akan membuat bonus Anda itu terus bertumbuh dan berkembang sesuai pertumbuhan jaringan bisnis jaringan Anda. Ketika multiplikasinya bertumbuh berkembang, maka bonus Anda nggak usah ditanya Bapak Ibu. Nggak usah ditanya, pasti bertumbuh berkembang juga. Lah kenapa hari ini multiplikasinya jalan? Karena duplikasinya jalan. Kenapa duplikasi jalan? Karena Anda mencontohkan tim Anda itu bekerja dengan sistem. Jadi bosnya itu sistem Bapak Ibu. Payung tertingginya itu sistem, bukan Anda. Ya, ingat ya. Jadi kalau bisnis ini masih digerakkan oleh Anda, itu ciri-ciri Anda itu membangun bisnis ini itu pakai cara dagang, cara jual. Tapi kalau Anda membangun bisnis ini, menggerakkan tim Anda dengan sistem, itu namanya Anda itu memang benar-benar pengusaha Bapak Ibu, bukan pedagang Bapak Ibu. Ya. Jadi ingat, payung tertingginya apa? Sistem, bukan Anda. Jadi yang menggerakkan generasi 1 sampai 20 Anda itu sekali lagi bukan Anda, tapi sistem. Karena sistem ini akan melahirkan duplikasi. Ya, duplikasi akan melahirkan multiplikasi, multiplikasi akan melahirkan leverage. Jadi Anda itu nanti nggak usah protes bonus komisi ke sponsor leader Anda ke perusahaan kalau multiplikasinya nggak jalan. Kenapa multiplikasi nggak jalan? Karena duplikasi nggak jalan. Duplikasi nggak jalan, ya karena Andanya tidak mencontohkan tim Anda itu bekerja dengan sistem. Ya nggak usah protes Bapak Ibu. Ya. Kan tadi sudah saya kasih tahu, kalau Anda bekerja dengan sistem, impian Anda terjaga, semangat Anda terjaga, kapasitas ilmu Anda akan terus bertambah. Karena Anda terus belajar, belajar, dan belajar. Ya, kelebaran Anda itu semakin melebar. Artinya apa? Anda akan semakin mudah untuk membangun core leader aktif di bawah Anda. Ya. Nah, ini yang harus Anda perhatikan Bapak Ibu, ya. Jadi ingat, keuntungan Anda on system adalah apa? Anda bisa mengamankan 5 poin ini. Impian Anda terjaga, semangat Anda terjaga, kapasitas Anda terjaga, kelebaran Anda terjaga, duplikasi, multiplikasi, leverage terjaga. Ya. Poin 3, ya ini poin 2, ya ini yang lebih penting, yaitu bekerja melebar sama ke dalam. Ya, ini saya hapus dulu ya. Ketika Anda sudah fokus ke aset, Anda sudah fokus on system, maka yang ketiga, Anda harus tahu bagaimana membangun kelebaran dan bagaimana membangun kedalaman. Ya, bagaimana bekerja melebar, bagaimana bekerja ke dalam. Ketika Anda nggak paham ini, maka Anda akan sulit sekali membangun kelebaran sama membangun kedalaman Bapak Ibu. Bisnis jaringan itu intinya melebar dulu baru ke dalam. Ingat, melebar dulu baru ke dalam. Nah, untuk melebar Anda itu wajib on system. Ya, jadi tadi untuk melebar itu Anda wajib on system, wajib menjalankan 7 langkah sukses ya sama 5 kebijakan core leader. Maka sudah dipastikan Anda akan bisa melebar. Ya. Jadi yang nggak punya kelebaran itu kenapa? Karena tidak on system. Ya, jarang promosi, jarang presentasi, jarang training, jarang privat, jarang konsultasi, jarang pakai alat bantu dan sebagainya. Ya, itu karena apa? Karena dia tidak on system. Ya, kenapa Anda harus melebar Bapak Ibu? Kenapa sih Anda harus mengajak 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 seperti diri Anda? Karena ingat loh Bapak Ibu, yang Anda bangun tadi itu asetnya apa sih? Aset yang Anda bangun tadi apa? Core leader aktif, ya core leader aktif generasi 1 sampai generasi 20. Ingat itu. Bukan member, bukan core leader, tapi core leader aktif generasi 1 sampai 20. Anda harus paham itu. Nah, ketika Anda melebar, Anda ngajak 20, 30, 40 dan seterusnya, maka Anda akan mudah sekali menemukan di generasi 1 Anda minimal Anda harus ketemu 2 core leader aktif. Ya. Tapi kalau Anda tidak melebar nih Bapak Ibu akan sulit sekali menemukan 2 core leader aktif. Ingat, sadari betul yang namanya bisnis apapun itu akan ada keseimbangan. Maksudnya keseimbangan itu apa? Tidak semua orang
itu akan bisa nyampe garis finish. Tidak semua orang itu sukses. Kalau semuanya sukses, wah bahaya Bapak Ibu. Kenapa bahaya? Ya terus siapa yang melayani Anda nanti di bandara? Siapa yang akan melayani Anda di hotel kalau semuanya sukses di Cimo ini? Nggak akan ada yang kerja Bapak Ibu. Nggak akan ada yang melayani ini. Jadi dunia itu butuh keseimbangan. Itu sudah hukum alam yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Bahwa di bisnis apapun akan terjadi hukum keseimbangan. Apa? 10-20% itu akan sukses, 80-90 itu ya penggembira. Hanya sekedar pingin doang, hanya sekedar join-join aja, ya hanya pingin tahu saja. Nggak pernah memperjuangkan dengan luar biasa bisnis ini, nggak pernah memperjuangkan secara luar biasa impiannya. Makanya Anda harus melebar, Bapak Ibu. Anda harus melebar. Kalau Anda cuma ngajak 5, ngajak 4, ngajak 6, ngajak 7, ngajak 8, ngajak 9, waduh, Anda akan sulit sekali untuk menemukan 2 core leader aktif. Kalaupun toh ketemu, itu untung-untungan Bapak Ibu. Karena apa? Karena ada hukum keseimbangan. Ada hukum rata-rata di bisnis apapun Bapak Ibu. Ya, hukum alam yang nggak bisa dilawan oleh siapapun gitu loh. Bahwa ingat bisnis ini butuh keseimbangan. Di mana nanti orang-orang yang memutuskan untuk 80-90% itu penggembira atau pasif atau berhenti, itulah yang akan melayani orang-orang yang memutuskan untuk sukses di bisnis ini yang jumlahnya 10-20%. Mereka-mereka yang akan melayani Anda di hotel, mereka-mereka yang melayani Anda di pasar, di bandara, yang melayani Anda nanti di restoran, yang melayani Anda di kafe, yang melayani Anda di toko, dimanapun. Lah itulah yang 80-90% penggembira tadi, yang pasif-pasif itu. Nah, sementara yang hari ini 10-20% ya freedom, ya passive income, ya bebas waktu, bebas finansial. Mereka menikmati hidup ini. Yang melayani ini siapa? Yang orang-orang yang pasif-pasif tadi. Ya pilihan di tangan Anda sekarang. Gitu loh. Dan ini sekali lagi, karena bosnya bukan Anda, bosnya kan sistem. Nah, sistem itu kan tidak berwujud. Nah, kecuali kalau bosnya itu berwujud, ya Anda ketika tidak presentasi Anda dimarahin. Ketika Anda tidak promosi, tidak presentasi follow, Anda pasti akan di SP1, SP2 itu. Nah, karena hari ini bosnya sistem itu tidak berwujud, maka ketika Anda jarang presentasi, Anda merasa nyaman-nyaman aja. Anda jarang training, nyaman-nyaman aja. Anda jarang follow up, nyaman-nyaman saja. Anda hari ini jarang konsultasi, nyantai aja gitu. Ya karena apa? Karena bos Anda tidak berwujud. Nah, coba kalau Anda kerja di kantoran, bosnya Anda berwujud, fisiknya ada. Anda coba-coba jarang masuk kerja, dipecat Anda. Sama di sini, yang mecat itu bukan sponsor leader Anda, yang mecat itu impian Anda. Anda nggak sadar aja impian Anda itu marahin Anda tiap hari. Kenapa? Karena Anda jarang training, jarang presentasi, jarang follow up, jarang promosi, jarang pakai alat bantu gitu. Nah itu yang harus Anda sadari Bapak Ibu. Karena di bisnis sekali lagi ya tidak ada bos. Bosnya itu impian Anda masing-masing. Bosnya itu sistem itu loh. Ya, ya itu yang harus Anda berani ya. Jadi sekali lagi kalau Anda melebar seperti leader Anda, maka Anda itu akan lihat tuh. Coba Anda lihat laporan leader Anda. Generasi satunya lihat tuh. Mereka itu pasti ya kan lebih dari 2 core leader. Ya, lebih dari 2 core leader Bapak Ibu generasi satunya. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 10 gitu loh. Kenapa mereka seperti itu Bapak Ibu? Ya karena mereka punya kelebaran yang sangat lebar sekali. Ya mereka ngajak 30, 40, 50, 60 gitu. Maka apa? Mudah sekali mereka menemukan core leader aktif di generasi satunya. Lah kalau hari ini Anda cuma ngajak 5, ngajak 6, ngajak 7, ngajak 8 ya selesai. Ya, Anda sulit sekali untuk menemukan core leader aktif di generasi satu Anda. Gitu loh. Ya, itulah kentapan terus melebar. Nah, sekarang ke dalam. Kalau Anda sudah punya 2 core leader aktif di generasi satu Anda sudah punya 4, 5, 6, 7, maka tugas Anda adalah membangun kedalaman. Membangun kedalaman Anda harus pakai alat bantu Bapak Ibu. Alat bantu yang pertama tetap sistem itu sendiri. Yang kedua itu adalah buku 7 checklist BBS. Anda harus segera minta filenya, Anda print dan Anda isi buku 7 checklist BBS untuk menggerakkan tim bisnis Anda. Yang ketiga itu adalah buku ya laporan program harian yang harus Anda buat di buku tulis Anda masing-masing ya. Kalau Anda tidak bikin ini Bapak Ibu, buku 7 checklist Anda nggak punya, buku laporan program harian Anda nggak punya, dipastikan kedalaman Anda akan keropos. Generasi 1 Anda keropos, generasi 2 keropos,
generasi 3 kropos semua generasi 1 sampai 20. Kenapa? Karena Anda ya tidak bekerja ke dalam. Ya, maka pastikan generasi 1, generasi 2 Anda, generasi 3 Anda, generasi 4 sampai generasi 20, pastikan mereka itu on system, pastikan mereka itu punya buku 7 checklist BBS, pastikan mereka itu punya buku laporan program harian. Bukan hanya punya ya, tapi betul-betul dipakai, diisi dan dipakai untuk menggerakkan bisnis Anda tiap hari. Buku 7 checklist BBS itu isinya adalah buku untuk menggerakkan tim bisnis Anda dari mitra pertama sampai mitra terakhir yang Anda ajak. Buku laporan program harian itu adalah pergerakan promosi, presentasi, follow up Anda sampai yang join, sampai yang nolak, sampai yang macet tiap hari, itu Anda taruh di buku laporan program harian Anda. Detailnya Anda nanti minta kepada sponsor atau leader Anda masing-masing. Nah, jadi pastikan ya kalau mau ke dalam, pastikan nih, 1, ya semuanya on system. 2, semuanya punya buku 7 checklist BBS termasuk Anda. 3, semuanya harus punya buku laporan program harian. Nggak ada ini, maka Anda cuma bisa melebar. Anda cuma bisa melebar. Percuma Anda ngajak 90, 80, 70, 80, 60, tapi kedalaman Anda kropos Bapak Ibu. Anda punya generasi 1, generasi 2, generasi 3 punya memang. Tapi pertanyaannya adalah, Anda mampu nggak membangun generasi 5 sampai 20? Anda mampu nggak membangun generasi 10 sampai 20? Ya. Ini bukan membangun generasi 1, bukan lantai 1, lantai 2, 3 tok loh ya. Ini lantai 1 sampai lantai 20. Ya kalau bikin saluran pipa tuh, saluran pipa 1 sampai pipa 20 Bapak Ibu. Ingat tuh ya, saluran pipa 1, pipa 20, lantai 1 sampai lantai 20, generasi 1 sampai 20. Maka pastikan mereka itu on system, pastikan mereka punya buku 7 checklist BBS, pastikan mereka punya buku laporan program harian. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi tolong besok yang belum ngeprint buku 7 checklist BBS, saya wajibkan Anda untuk ngeprint. Kalau Anda betul-betul pengen sukses 10 sampai 12 bulan ke depan, maksimal 20 bulan. Yang belum punya buku laporan program buku harian, segera beli buku tulis biasa, pindahin laporan harian Anda ke buku itu, dan Anda wajib laporan kepada sponsor aktif core leader Anda sama ke grup WhatsApp core leader atau grup WhatsApp sukses 10 bulan. Lakukan itu setiap hari untuk mengamankan kedalaman Anda. Ya, kelebaran Anda amankan, baru nanti kedalaman Anda amankan. Selama Anda hari ini on system, selama Anda pakai buku 7 BBS, selama Anda buku laporan harian Anda betul-betul pakai itu setiap hari, maka kelebaran Anda akan aman, kedalaman juga akan aman. Itulah inti dari bisnis jaringan Bapak Ibu. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, karena saya sudah nggak sabar untuk menyapa mentor saya yang kebetulan sudah hadir pada malam hari ini. Ya, nanti Bapak Ibu siapkan buku tulis Anda, ya, siapkan semuanya buku tulis Anda masing-masing untuk belajar ya kepada orang yang sangat luar biasa yang hari ini ya selalu mendampingi saya, ya selalu hari ini yang coaching saya, selalu hari ini melatih saya di sini ya untuk memberikan terbaik buat Anda semuanya ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi sebelum saya panggil beliau, ya beliau sudah hadir malam hari ini, ya tolong siapkan belajar Anda, tolong siapkan pikiran Anda, hati Anda untuk belajar, siapkan buku tulis karena beliau akan menyampaikan ilmu yang sangat luar biasa, yaitu WhatsApp marketing. Anda saya yakin tahu ya pengguna WhatsApp Indonesia saat ini itu jumlahnya sudah sangat besar sekali, ya seperti pengguna Facebook. Kalau Anda bisa memanfaatkan ini akan menjadi kekuatan sangat luar biasa untuk membangun mitra baru di bawah Anda. Ya, oke, tanpa berlama-lama saya sambut pembicara kita yang sangat luar biasa, mentor kita semuanya, yaitu Pak Robit Silmi. Saya persilakan Pak. Halo Pak. Suaranya masuk nggak ya Pak Robit ya ke teman-teman? Belum. Suaranya masuk Pak Robit. Belum masuk, Pak. Belum masuk, Pak.
Ini ada, udah. Ah, ini. Kalau ini masuk ya. Ini masuk, Pak. Siap, siap. Siap. Ini luar biasa, ini ramai sekali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Trian atas waktunya. Ini yang luar biasa sekali sambutannya nih. Dan saya yakin teman-teman semua sudah mendapatkan hal yang terbaik ya buat bisnis teman-teman semuanya dari Pak Trian. Karena memang selama saya bergaul dengan beliau, orangnya sangat konsisten dan ilmunya luar biasa nih, banyak sekali ini. Ya. Nah, insya Allah malam ini saya pengen sharing sama teman-teman ya. Jadi sebenarnya dari awal BBS ini kita concern di WhatsApp marketing sebenarnya. Nah, materinya sudah saya siapkan, tapi sebenarnya lebih enak itu kita bicaranya di WhatsApp juga ya, jadi sekalian praktek gitu ya sebenarnya. Cuma di sini kita preview dulu ya, kita preview. Ini saya belum bisa sharing nih Pak Trian. Siap. Jadi kita preview dulu bahwa WhatsApp marketing ini masih sangat efektif sekali ya untuk membangun sebuah network. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak Trian bahwa core leader itu bukan hanya sekedar kelebaran, tapi kan juga kedalaman. Jadi pada saat kita sudah membuktikan bahwa kita sudah bisa melebar, ya kita harus membuktikan sekali lagi bahwa kita juga bisa membangun tim-tim di bawah kita bahwa mereka mampu untuk melebar juga gitu ya. Jadi ini mungkin sharing saja. Host disable attendee screen. Masih belum bisa nih Pak Trian, saya share screen-nya. Sebentar. Oke, coba Pak Robin saya jadikan host ya. Sebentar ya. Sebentar Pak. Kalau saya jadikan host bisa nggak ya? Ya, coba Pak. Coba bisa nggak Pak? Sekarang posisinya saya jadikan host Pak Robin. Yang Robin Silmi Pak, yang Robin Silmi. Ya ini laptop saya belum bisa masuk di sound, jadi saya pakai HP nih soundnya nih. Pakai yang mana nih hostnya? Sorry, sebentar. Tolong yang lain dimatikan tombol mute-nya Bapak Ibu ya. Sebetulnya Pak Robin harusnya bisa loh Pak memasukkan screen Pak. Iya, ini share screen harus disable attendee. Oh, hostnya dimasukin ke HP. Iya, saya pindahin hostnya ke Pak Robin. Bapak Ibu tolong di mute ya Bapak Ibu ya, karena posisi hostnya ini sekarang saya taruh di Pak Robin. Dimatikan tombol mute-nya ya. Pak Agus, Pak Deker, Pak Muhammad Yunus, Bu Wiwi, Pak Agus, Pak. Ini tolong dimatikan tombol ininya ya. Nah ini bisa Pak. Udah ya? Bisa Pak. You're sharing the screen. Bisa. Sebentar.
Screen-nya yang mana? Oh, salah. Pak Robin, bisa nggak Pak dimatikan yang tombol mute-nya Pak? Yang ini Pak. Bisa. Bentar. Ya, Pak Deker Tumangkeng, Pak, itu dimatikan aja Pak. Pak Deker sepertinya tidur ini. Anu lagi lelap. Lagi tidur ya Pak Deker kayaknya nih. Tidur itu Pak, tidur suaranya tuh jelas banget itu kok. Dimatikan aja Pak Kalau Robin. bisa Pak, dimatikan dari situ aja Pak. Ya, sebentar. Atau balikin host ke saya Pak Robin. Pak Robin bisa nggak kembalikan hostnya ke saya Pak? Bisa Pak. Biar saya ngatur ininya. Ah ya, siap. Ini benar-benar nih Pak Deker Tumangkeng nih. Ini masih. Deker masih hidup terus itu videonya Pak, ditutup Pak. Oh, videonya. Tuh, Pak kayaknya. Oh ya. Ini lagi cari. Sudah Pak Trian. Ya. Sudah ya. Oke. Pak Robit diklik pojok kiri bawah ya Pak Robit ya. Tadi saya matikan dulu Bapak, klik pojok kiri bawah ya. Iya, sudah. Ya, oke, sip. Kalau gini kan enak gitu. Oh iya nih. Ya, terima kasih Pak Trian. Ya, sama-sama. Luar biasa. Baik. Kita sebelum ngobrol panjang lebar, perkenalkan dulu ya. Saya banyak banget nih orang baru nih, Masya Allah, luar biasa. Kangen sekali. Siapa? Lama nggak dengar suaranya. Ini Pak hostnya masih di Bapak ya, Pak ya? Ya, hostnya di saya, Pak. Saya sharingnya nggak ada ya, Pak ya? Hilang ya? Sebentar. Saya tak masuk ke setting dulu, Pak ya. Takutnya saya tidak bisa ini. Di setting aja dulu. Baik, sambil ngobrol ya. Mohon maaf sebelumnya lama nggak muncul di kelas BBS ini. Jadi bagi teman-teman yang baru melihat saya, ya saya kemarin fokus di properti ya, belajar di properti. Ya, alhamdulillah sudah mulai berjalan dan memang saya kembangkan teknik WhatsApp marketingnya. Jadi kalau teman-teman belajar di luar tuh banyak sekali ya teknik-teknik WhatsApp marketing. Jadi bahkan suara saya kedengaran nggak? Dengaran ya? Dengaran Pak, dengaran. Jelas. Sangat jelas Pak. Wih, ada Pak Nawir. Masya Allah. Ya? Hah? Siap. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa WhatsApp marketing ini sangat perkembangannya sangat cepat sekali ya. Jadi teman-teman saya harapkan tetap terus up to date aja materi WhatsApp marketingnya ya. Kebetulan saya sudah pindah di Cikarang ya. Kemarin saya tinggal di Bogor, sekarang pindah di Cikarang Pak Rian. Siap. Pindah rumah ini, boyongan ini ya. Insya Allah nanti ke depannya kita bisa sharing-sharing ya, minimal sebulan sekali lah ya. Kita up to date terus nanti materinya. Karena saya melihat bahwa prospek yang paling efektif untuk saat ini tetap
online ya. Jadi kalau kita bicara offline ya masih kendalanya di COVID ya. Jadi nanti kita kembangkan teknik WhatsApp marketing itu adalah untuk namanya promosi, presentasi dan approach ya dengan calon-calon dari kita ya. Jadi kalau bahasa di BBS itu ada cold market, ada warm market, ada hot market. Jadi kita membuat sebuah funneling gitu ya. Funneling bahwa bisnis kita itu bisa berkembang ya, bisa berkembang dengan cepat gitu. Ya, jadi satu catatan dari kita. Oh, ini videonya. Sudah bisa, Pak? Silakan, Pak. Coba, Pak. Share screen-nya, Pak. Pak Trian ngasihnya ke yang nggak ada gambarnya, Pak. Gimana? Atau filenya bisa kirim ke WhatsApp saya nggak, Pak? Nanti biar saya yang share screen dari WhatsApp saya, dari laptop saya. Ya aslinya Denis iku kok. Halo Pak Robit. Iya, Pak. Tadi sudah saya setting ini bisa share screen dari semua partisipan tadi. Yang nggak ada gambarnya, Pak, yang ada video saya, Pak. Yang oke, sebentar. Yang ada videonya saya. Oke. Kan saya ada 2 tuh. Sebentar. Iya, jadi di WhatsApp marketing ini kemarin saya coba untuk prospecting di properti ya, alhamdulillah cukup efektif juga ya. Jadi bagaimana caranya kita mencari target market. Jadi target market itu bisa kita hunting dengan WA ya, dengan WhatsApp gitu. Dan ini lumayan efektif, bahkan database bisa kita dapatkan dalam 1 hari itu bisa di atas sebenarnya bisa di atas 1000 gitu kan setiap harinya. Kemarin saya coba itu sehari bisa 2.500 sampai 6.000 daftar nama. Nah, ini yang luar biasa sebenarnya. Makanya kemarin saya sharing dengan Pak Trian, mungkin kalau boleh saya bisa ngisi buat teman-teman bahwa namanya prospecting di online ini luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar di Facebook, tapi kita bisa hunting nomor-nomor WhatsApp yang bisa kita olah gitu ya. Oke, mungkin belum bisa ya. Pak, sekarang Pak, bisa nggak? Oke, saya kirim aja filenya ya. Nanti dikirim satu-satu ya Pak ya. Boleh. Bapak kirim ke WhatsApp saya coba, Pak. Telegram ya Pak ya? Boleh ke Telegram, boleh. Ya, sabar ya Bapak Ibu ya. Siap. Oke, baik Pak. Siap ya untuk belajar semuanya ya? Siap. Siap, Pak. Siap. Semangat. Ya, Masya Allah, Siap, luar biasa ini. Ya. Luar biasa ini. Bismillah. Telegramnya udah masuk belum Pak? Sudah masuk Pak. Silakan Pak. Kirim filenya nanti biar saya yang Oke. share screen di sini nanti. Lagi proses kirim file ya Pak ya? Itu piye sih Bu? Iya, Sebenarnya kok mesti sih Bu. Bisa tutup dah, biasa tutup bikin jam piro lah tutup itu. Makanya miot baik. Tolong dimatikan ya Pak Ibu ya, tombol audionya dimatikan semua ya.
Atau bisa kirim ke email juga bisa, Pak. Kalau ke email. Halo Pak Robit. Ya, tunggu bentar Bapak Ibu ya. Beliau lagi kirim file dulu, tunggu sebentar. Halo Pak Trian, Ya. mohon maaf. Ya, Minta nomor Pak Robit bisa Pak? boleh. Nanti saya minta izin dulu ya Pak ya. Iya Pak, iya ya. Minta izin Terima dulu kasih. ya nanti ya. Ya, sekali lagi Bapak Ibu tunggu ya. Kita lagi mengoptimalkan materi yang dikirim ke saya. Nanti biar bisa muncul ke layar handphone Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sekali lagi ya. Nanti beliau akan menyampaikan WhatsApp marketing ini. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu misalkan ya ada belum jelas, nanti insya Allah beliau juga akan membuka ruang konsultasi ya. Maka nanti insya Allah saya akan minta izin beliau untuk membuka ruang konsultasi terhadap WhatsApp marketing yang saat ini akan disampaikan oleh beliau ya. Halo Pak Robit. Halo Pak. Halo Pak Robit. Halo, iya Pak. Ya. Iya Pak. Halo. Nanti filenya sudah dikirim belum Pak? Sudah di Telegram, bentuknya tulisan ya. Oke, sebentar. Saya cek dulu ya Pak ya. Udah nyampe belum Pak? Oke, kok belum nyampe ya Pak ya? Yang tadi ping itu kan Pak, Bapak ngeping saya itu kan? Masa? Oh, iya. Belum nyampe Pak ke Telegram saya. Iya, iya. Belum nyampe? Oh, astagfirullahaladzim. Oke. Belum saya pencet send ternyata. Oh ini, oke. Ini di Sudah masuk Pak? Sudah masuk Pak. Ini di copy di mana enaknya nih Pak? Nah, itu di Halo? Sebentar. Halo Pak? Ya, bisa ya Pak ya? Kelihatan nggak Pak ini Pak? Atau saya copy ke Word nggak apa-apa Pak? Ke Microsoft Word Pak? Ya, boleh. Nggak apa-apa ya? Bentar Pak Ibu, saya copy ke Microsoft Word dulu. Iya. Baca nggak Pak sama Pak Robit dari sana Pak? Belum Pak. Belum masuk ya? Oke. Saya akan masuk ke Word.
Sudah muncul, Pak? Sudah ya? Ya. Ya, oke, Pak. Monggo, Pak. Sudah muncul, Pak Trian. Ya. Ya, silakan Pak Robit. Yang lain muncul nggak Bapak Ibu di handphonenya? Muncul Jakarta. Muncul. Muncul Pak, bagus Pak. Ya, oke, siap. Muncul, Pak. Ada Pak muncul. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Betul. Oke, terima kasih. Sudah Pak Robit, silakan Pak. Cuma suaranya agak kecil, Pak Trian. Oke, suara saya jelas nggak Bapak Ibu? Jelas Jakarta. Jelas, cuma agak kecil. Jelas. Clear. Jelas. Oke. Jelas, Pak. Oke, terima kasih Bu. Iya, terima kasih semuanya. Flores jelas. Siap, siap. Ya, kita lagi nunggu untuk Pak Robin masuk. Oke. Halo Pak Robin. Pak sudah masuk Pak? Halo Pak. Suara kan jernih. Jernih ya Pak ya. Keren, mantap. Keren jernih Pak. Bismillah. Amin, amin, amin. Ini sepertinya koneksi Pak Robin nyambung putus ini. Ya, oke Pak Robin. Apa suara saya sudah masuk Pak? Ya Pak, ya sudah Pak. Ya silakan Pak. Halo. Ya, silakan Pak, monggo Pak. Halo. Ya, halo Pak, silakan Pak. Sudah, silakan Pak. Ya. Dimulai, Pak. Tulisannya belum ya, belum kelihatan. Sudah. Tulisannya udah kelihatan belum Pak? Sudah Pak Robin. Kelihatan Pak. Sudah. Suaranya. Baik. Berarti jaringan saya yang lagi keluar ini. Ya. Baik. Oke, siap. Oke, di Zoom aja ya Pak ya, biar kelihatan ya Pak Trian ya. Ya, oke, siap. Dibesarin Pak. Ya, Oke. 200, kalau nggak 150 tuh Pak. Sebentar. Ini sebentar. Oke, laptop saya biar saya matiin. Sebentar. Ini sudah paling besar ini ya Pak? Tapi jelas saja loh Pak Trian, terbaca juga. Dijam dari HP-nya masing-masing aja Pak, bisa kok. Jelas Pak, jelas sekali. Dari HP masing-masing Pak, dari sini jelas Pak. Siap. Saya juga zoom dari saya sendiri. Betul, di zoom dari HP sendiri bisa. Ya, jadi di zoom dari masing-masing handphone ya Bapak Ibu ya? Iya. Ya, siap. Bismillah. Ada busanya itu di atas saya itu, ada busanya itu. Ya, siap. Ya. Sorry, jaringan saya lagi error banget ini Pak nih. Oke, siap Pak. Pak, bisa langsung dimulai Pak. Baik, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bisa. Baik, intinya gini teman-teman ya. Sebenarnya teman-teman bisa memvisualisasinya lebih mudah gitu ya. Sebenarnya menuju 10.000 list kontak pertama kita. Jadi kalau saya tanya masing-masing ya kepada teman-teman bahwa daftar kontak di HP kita berapa sih gitu kan? Ya. Jadi
kalau kita tanya kepada diri kita masing-masing gitu ya. Jadi menuju 10.000 list kontak pertama kita ya. Jadi data kontak kita tuh ada berapa? Ya, jadi intinya adalah di database ya. Kalau kita sekarang bicaranya WhatsApp ya. Jadi nomor WhatsApp ini adalah sebuah aset digital yang luar biasa. Jadi kalau teman-teman masuk di dalam sebuah grup, sebenarnya kalau saya pribadi itu adalah sebuah anugerah. Karena apa? Kita punya daftar kontak yang banyak gitu ya. Jadi kalau satu grup itu ada 250, kalau kita sudah punya 100 grup, berarti 250 kali 100. Kan banyak itu ya. Nah, di sini yang kita fokuskan itu adalah 10.000 pertama. Karena dengan angka 10.000 ya, bayangkan asiknya jika Anda mempunyai 10.000 kontak list di WhatsApp ya. Bayangkan apa jadinya di HP Anda ada ribuan calon pembeli, ada calon prospek, ada calon ya kan, macam-macam. Jadi di situ kita punya database yang luar biasa. Nah, mungkin teman-teman bisa menjawab yang sudah punya database atau nomor kontak WhatsApp ya, itu di atas 1.000 ya kan? Coba tanyakan kepada diri masing-masing. Yang 2.000 siapa? Yang 3.000 siapa? Nanti bisa dicek di Google Kontak ya. Nanti sebenarnya prakteknya itu saya lebih senang di WhatsApp juga. Ya, jadi nanti kalau ada sesi khusus materi untuk mematangkan menuju 10.000 list kontak ini adalah di WhatsApp saja. Karena kalau di seminar ini kita nggak bisa langsung praktek ya. Oke. Jadi kenapa harus 10.000? Karena dengan 10.000 target core leader berapa? Kelebaran berapa? Kedalaman berapa? Nah, ini kita bisa membuat sebuah simulasi sebenarnya. Makanya pada awal kita membangun sebuah database dengan nomor kontak WhatsApp, ini luar biasa. Ya. Gampang sekali gitu, ya, gampang sekali. Nah, sekarang berikutnya, pengalaman saya ketika saya punya 10.000 kontak, ya, teman-teman bisa baca sambil baca ya. Jadi itu enak banget. Mau jualan apapun, mau prospek apapun, ya pasti tembus closing. Artinya apa? Target kita di awal itu adalah closing. Ya, closing artinya kita bisa merebut banyak orang. Target misalnya 10 orang, 20 orang, 30 orang, bahkan 100 orang. Itu sangat mudah sekali dengan kita punya database 10.000. Ya, jadi dengan database 10.000 ini kita bisa mengolah banyak hal gitu. Nah, makanya kalau kita cuma targetnya 100 orang ya untuk closing, insya Allah bisa. Karena apa? Prosentase yang selalu Pak Trian sampaikan ke kita itu kalau untuk online ya hukum Paretonya kan 1%. Ya, kalau 1% ketemunya kan 100, ya kan? Nah, jadi bagaimana caranya untuk mendapatkan 100 closingan? Ya, kita harus mendapatkan 10.000 kontak di WhatsApp. Nah, ini dari WhatsApp saja kita sudah bisa punya banyak calon prospek. Ya. Nah, terus yang pasti ketika tembus 10.000, ini dampaknya luar biasa. Nah, ini nanti teman-teman bisa mendapatkan. Kalau saya di sini tulisnya kan reseller ya. Nah, kalau di sini kan berarti kan downline, ya kan, mitra segala macam. Nah, dan nanti dari mitra ini kita bisa membantu mereka untuk mendapatkan mitranya lagi. Nah, jadi di sini sistem duplikasi, sistem multiplikasinya akan berjalan dengan baik. Ya. Nah, terus untuk selanjutnya ya, yang nanti akan kita sampaikan. Bisa keatasin Pak Trian. Nah, ini langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, sampai langkah ke-7. Jadi nanti kita prakteknya sederhana. Ya, langkah 1, langkah 2, langkah 3, sampai 7 langkah. Nah, ini yang nanti akan kita praktekkan. Langkah yang pertama, ya ada banyak macam lead magnet yang bisa Anda gunakan. Artinya apa? Persiapkan lead magnet. Nah, lead magnet itu apa sih? Nah, lead magnet itu bisa berbentuk e-book, ya, bisa berbentuk kuliah WhatsApp atau sharing. Jadi materi menuju 10.000 list kontak
ini bisa kita jadikan lead magnet juga gitu. Jadi nanti teman-teman kalau sudah mahir dalam membuat simulasi 10.000 list kontak, ini bisa jadi kuliah WhatsApp ya. Jadi kuliah dalam waktu 2 jam atau 3 jam ya kan, atau 4 jam. Nah, itu untuk mendapatkan lead magnet. Ya, nanti akan saya terangkan apa spesifikasi untuk lead magnetnya. Nah, yang contoh yang ketiga itu video mentoring. Ya, nanti video mentoring ini bisa kalian dapatkan dari materi BBS yang sudah disampaikan oleh Pak Trian. Nah, terus yang keempat atau terakhir ya tips dari kita itu adalah tips rutin. Artinya dengan tips rutin Anda juga bisa mendapatkan lead magnet. Nah, lead magnet ini artinya apa? Prospecting ya, prospektus ya. Jadi calon-calon prospek kita bisa dapatkan dengan sharing-sharing tentang e-book. Ya, paling gampang di sini nanti kita akan praktekkan untuk menebar e-book itu. Ya, nanti kalau untuk sharing atau kuliah WhatsApp, materi ini saya akan bikin presentasinya lebih mudah. Nanti biar teman-teman bisa menduplikasikannya. Karena apa? Materi ini sebenarnya sangat mudah sekali, ya, sangat mudah. Nah, terus langkah kedua, ya, persiapkan amunisi. Nah, amunisinya apa aja sih? Nah, ini saya coba merangkum ya. Langkah-langkah berikutnya adalah persiapkan amunisi wajib. Amunisi itu seperti berikut. Poster iklan. Nah, nanti kita bisa bikin poster iklan. Poster iklan bisa bikin di mana? Nah, biasanya saya bikin itu lewat HP itu di Canva. Canva.com. Nanti teman-teman bisa bikin poster sendiri atau minta dari Pak Trian segala macam. Nah, cuma di sini nanti kita akan membuat kalau sudah core leader itu harus sudah bisa bikin poster sendiri ya lewat Canva. Ya, ini masih gratisan ya. Terus buat yang menarik agar makin banyak yang ikutan. Buat kata-kata iklan. Nah, kata-kata iklan itu adalah copywriting ya. Yang sering Pak Trian buat ya, itu copywriting yang sudah bagus dan itu bisa di copy paste ya. Jadi tinggal copy paste. Nah, itu sharing. Nah, persiapkan gadget setidaknya yang memiliki RAM 3 GB karena kalau paket di bawah itu cenderung lemot atau lambat ya. Jadi memang kalau cuma 2 GB segala macam itu lambat, apalagi kalau kontaknya itu sudah di atas 4.000 ya. Nah, terus list kontak itu disimpannya di mana? Di Google Contacts ya. Jadi nanti biar tidak lemot itu kita simpannya di Google Contact. Ya, nanti teknik untuk menyimpan di Google Contacts juga nanti akan kita ajarkan. Nah, langkah ketiga ya, mulai sebar di kolom prospek. Ya. Jadi lead-nya kita udah dapat. Nanti saya akan dapat sharing tentang contoh e-booknya ya. Ada e-book itu tentang WA marketing itu banyak ya. Jagoan WA atau FB WA FB Fusion ya, itu juga ada. Jadi menggabungkan antara Facebook dan WA. Itu e-book itu cukup menarik ya untuk teman-teman mendapatkan lead-nya ya. Nah, nanti kolam yang kita sebutkan di langkah ketiga ini sudah diajarkan di BBS ya. Di awal-awal BBS Pak Trian memulainya itu saya melihat bahwa sudah diajarkan tentang kolam. Nah, ini sangat penting sekali ya, karena apa? Di bisnis apapun ya, kolam ikan ini penting atau kolam prospek ini penting ya. Jika amunisi sudah siap, mulai sebar info iklannya ke kolam prospek yang Anda punya, yang tadi saya sebutkan ya. Kolam prospek ini kita punya 100 grup. Nah, itu kan berarti kolam prospek. Nah, dari kolam prospek itu kita bisa kumpulkan di kolam ikan kita. Ya, nah ini yang step by step-nya sebenarnya sudah biasa kita lakukan. Nah, ini cuma kita ringkas lagi bahwa sebenarnya 10.000 kontak list WhatsApp itu sangat mudah sekali kita dapatkan. Nah, terus langkah yang keempat ya, save setiap nomor yang masuk. Ya, ini agak sedikit manual ya. Jadi tidak harus satu hari itu mendapatkan 10.000 ya. Tapi misalnya Bapak Ibu dapat 10 ya kontak baru. Biasakan untuk menulis atau nge-save namanya ya.
namanya siapa. Dan anjurkan juga bahwa yang kita save, Bapak Ibu bisa save nomor saya juga, gitu kan. Karena apa? Karena kita biasa memberikan informasi, kita biasa memberikan materi-materi di WA story kita, gitu. Ya, jadi kalau kita sudah saling nge-save, ya, mereka pasti akan melihat status kita dan kita juga bisa melihat status mereka. Karena promosi di status WA ini masih efektif ya, masih efektif sekali. Nah, ini langkah yang keempat. Ya, ada satu prinsip penting kalau mau berhasil, karena kirim broadcast WhatsApp, ya, itu harus saling nge-save. Ya, jadi pada saat sudah saling nge-save, itu bisa melihat WA story, bisa kita kirim broadcast, ya. Jadi kalau Pak Trian mengajarkan itu ada broadcast, ya kan, ada kolam ikan. Nah, ini prinsip yang paling dasar adalah save nomor, ya, save nomor. Nah, terus jika ada yang mau bergabung langsung save nomor kontaknya, gunakan kode jika perlu, ya. Kode ini untuk membedakan grup list broadcast-nya. Jadi setiap broadcast atau setiap grup kolam ikan itu Bapak Ibu bikin kodenya. Kodenya bisa A1, A2, A3, A4 gitu kan. Nah, itu bisa dibikin. Jadi kalau banyak 10.000 ya, kombinasinya pasti akan semakin banyak juga. Nah, ini kenapa saya katakan enak kalau kita ngobrolnya di WhatsApp, ya. Karena setiap langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan langkah 4 kita bisa langsung praktek, ya. Nah, terus langkah 5, memulai edukasi rutin. Nah, edukasi rutin ini kita dapatkan, kita mulai dari mana? Setelah kita dapatkan kolam-kolam ikan kita, ya melalui broadcast atau mungkin WA group segala macam. Nah, ini sangat penting sekali, ya. Dan Pak Trian juga pasti akan selalu mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa kolam ikan itu jangan selalu diberikan promosi karena pasti akan muntah, ya. Tapi berikan tips, berikan sesuatu yang menarik buat mereka, gitu kan. Sehingga apa? Tidak boring segala macam. Ya, jadi dalam list building dimanapun yang rutin berbagilah yang paling kenceng dapat closingan, gitu. Jadi pada saat kita storing promosi tanpa berbagi, ya insya Allah tidak akan terjadi hasil yang maksimal, gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Anda bisa membuat materi sharing dan rutin dibagikan, gitu kan. Jadi kenapa itu penting? Dengan cara inilah cold market tidak kenal. Jadi kalau bahasa cold market kan di BBS sudah biasa, ya. Jadi bisa berubah menjadi warm market. Ya, jadi membuat warm market itu sebenarnya kita sudah sering melakukan, gitu. Nah, ini sangat mudah sekali diterapkan di teman-teman, gitu ya. Apalagi kalau sudah mencapai peringkat core leader itu akan lebih cepat. Nah, ini yang paling penting adalah duplikasinya. Ya, ingat, jualan yang bagus adalah jualan ke warm market. Jadi pada saat kita sudah punya warm market, ya kita mau jualan apapun pasti laku. Ya, nah ini yang keenam adalah langkah monitor, ya. Jadi monitoring, ya ini juga sangat penting sekali dalam pekerjaan apapun. Monitoring itu sangat penting, ya. Jadi nanti pada saat monitoring ini, ya Bapak Ibu semuanya biar tahu bahwa berapa sih penambahan jumlah kontak. Ya, ini harus dimonitor terus tuh. Jadi ada target, ya. Jadi menuju 10.000 itu tidak pekerjaan satu malam, ya, simsalabim, ya, enggak. Jadi memang 10.000 ini sangat banyak, ya. Tapi nanti kalau ada waktu nanti di grup WhatsApp, ya, nanti saya akan ceritakan kepada teman-teman bahwa mencari 1.000, 2.000 dalam waktu 1 hari itu bisa, ya. Jadi targetnya paling tidak dalam waktu 1 minggu teman-teman bisa mendapatkan 10.000 nomor, ya. Nah, ini sangat penting sekali, ya. Terus tips dari saya untuk langkah ini adalah buat papan monitor, ya. Papan monitor ini tadi kalau di Pak Trian itu ada buku, ya. Jadi buku itu jadikan sebagai buku monitoring, ya. Jadi itu penting sekali yang disampaikan oleh Pak Trian. Karena apa? Monitoring itu dari mana? Dari catatan kita, ya.
Jadi pada saat kita mau membuat sebuah kedalaman, mau membuat sebuah duplikasi, ya itu pasti kita harus punya namanya notulasi, ya. Jadi notulen atau catatan apapun itu sebagai bahan monitoring kita, ya. Nah, langkah yang ketujuh, ya, lakukan secara konsisten. Itu yang tadi saya sampaikan. Jadi memberikan lead magnet, edukasi, ya, terus juga memberikan tips segala macam. Terus kita juga bisa monitoring. Nah, kalau secara konsisten, ya insya Allah 10.000 itu bukan bilangan yang kecil, ya. Jadi pada saat saya pertama kali membangun 10.000 nomor kontak, itu sudah kepikiran, wah berat banget ya. Saya nge-save nomor 100 orang aja udah pegel tangannya, kan gitu kan. Jadi bagaimana caranya membuat sebuah list kontak kita tuh dengan cepat 10.000 dan kita bisa nge-save-nya dengan secara cepat juga. Nah ini yang mungkin nanti kita akan berikan tips buat teman-teman ya. Nah ini nanti kita akan fokus materinya, karena kalau di Zoom ini saya nggak bisa memperlihatkan kepada teman-teman ya caranya, karena prakteknya itu memang harus langsung dengan WhatsApp gitu. Nah ini langkah yang ketujuh ya, yang tadi terakhir, turun lagi Pak Trian. Sudah. Maksudnya dinaikin Pak Trian. Jadi yang tadi langkah ketujuh. Nah ya, terus. Atas lagi. Nah ini. Nah ini langkah ketujuh, lakukan secara konsisten. Kejar, lakukan terus-menerus, ya, berbagi lead magnet terus-menerus, lakukan dengan konsisten. Jadi usahakan 10.000 pertama ini list kontak Bapak Ibu harus Bapak Ibu dapatkan, ya. Jadi memang ini sangat penting sekali. Jadi pada saat kita sudah punya list kontak banyak, target core leader insya Allah akan cepat tercapai. Jadi Bapak Ibu bisa rasakan dulu pada saat Bapak Ibu mencapai core leader ini kan, ya kan, susah payah. Nah ini kita harus mencoba bahwa kita bisa memberikan materinya kepada tim kita itu dengan lebih cepat lagi. Nah ini sebenarnya bagaimana caranya mengembangkan sebuah tim besar ya, tim raksasa di jaringan kita. Ya, yang paling penting adalah bagaimana caranya mereka bisa prospek, karena apapun pengalaman dari kita pribadi dan juga mungkin banyak teman-teman ya, bahwa pertanyaan mendasar itu adalah saya prospeknya harus dari mana, mulai dari siapa. Ya, jadi daftar nama itu yang harus selalu ditonjolkan. Tapi pada saat kita nanya daftar kamu di HP berapa, paling ada 100, 200 kontak, 500 kontak, kenceng-kencengnya 1.500 ya. Jadi pada saat saya sudah ngecek di lapangan itu kebanyakan mereka hanya punya kontak cuma paling banyak tuh 1.000 gitu. Jadi 1.000 itu udah wah banget gitu kan. Udah banyak Pak teman saya 1.000 gitu kan. Tapi kalau seorang marketing, seorang networker ya, seorang penjual itu database harusnya lebih banyak. Jadi kalau Jack Ma bilang bahwa aset terbesar sekarang itu adalah bukan emas, bukan uang, tapi adalah nomor kontak WhatsApp dan email ya. Jadi nanti teman-teman kalau sudah belajar lebih dalam tentang digital marketing, nanti ada namanya email marketing ya. Jadi sekarang kita bicaranya WhatsApp marketing aja dulu. Ya, jadi itu 7 langkah ya buat teman-teman bahwa sebenarnya menuju 10.000 kontak itu bagaimana sih dan apa sih pentingnya gitu. Jadi kalau teman-teman sudah punya 10.000, target-target yang sudah Pak Trian ajarkan kepada teman-teman itu bisa diselesaikan dengan cepat ya. Jadi ini yang paling bawah, hal-hal yang apa saja yang sudah Anda lakukan selama ini untuk memperbesar list kontak. Nah ini pertanyaan-pertanyaan ini nanti harus teman-teman jawab ya. Artinya harus jujur ya, harus jujur. Jadi nanti ada pertanyaan yang nanti Pak Trian sampaikan ya kepada teman-teman semua ya. Bayangkan kalau Anda sudah punya banyak kontak, tembus orderan bukan hal yang sulit lagi. Jadi di sini tulisannya masih order ya, karena memang
kita masih jualan nih kemarin tuh. Nah, saya akan berikan beberapa pertanyaan kepada teman-teman untuk diisi dalam mengevaluasi ya apa yang teman-teman lakukan untuk memperbesar kontak list WhatsApp. Hal-hal apa saja yang sudah Anda lakukan selama ini? Jadi kalau kita belum belajar ya kita masih awam kan. Nah, ini harus dijawab. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan untuk mempersiapkan target 10.000, ya kan? Berapa lama rencananya? Jadi target harus ditarget. Jadi pekerjaan apapun harus ditarget seperti yang dari Pak Trian bilang. Untuk membangun tim besar ini kita tidak bisa sendirian. Artinya apa? Bertumbuh kepada sistem, ya. Jadi kalau sistem sudah bisa mendukung, teman-teman sudah punya template-nya, ya ini dengan cepat ya sistem akan membantu memperbesar jaringan Bapak Ibu semuanya. Ya. Terus berapa lama rencana target ya untuk bisa temukan kontak. Terus list pertama Anda di WhatsApp berapa lama yang Anda target untuk bisa mencapainya. Jadi target ini penting sekali ya, berapa lamanya gitu ya, berapa lama. Nah, ini mungkin mohon maaf karena jaringan internet di rumah lagi loss ya, karena hujannya gede banget. Ini saya pakai jaringan di HP ya. Jadi agak lambat gitu. Jadi nanti teman-teman kita bisa intens lagi nanti di grup WhatsApp saja ya. Kalau di sini ada 100 ya satu grup WhatsApp cukuplah kita untuk memperdalam WA marketing ini. Karena WA marketing ini nanti teman-teman bisa berikan sebagai lead ya, lead magnet. Jadi nanti ada tips untuk mendapatkan lead magnet. Yang pertama saya akan contohkan itu adalah dengan Google Form ya. Jadi bagaimana caranya memberikan e-book tapi kita sudah bisa mendapatkan nama-nama mereka. Itu saya biasanya pakai Google Form. Terus kalau kita mau bikin lead magnetnya itu dengan kuliah WA seperti ini, ya materi sederhana ya, memperbesar database ya, memperbesar list kontak WhatsApp itu namanya memperbesar database. Ini materinya sangat sederhana dan bisa diduplikasi karena apa? Cuma 7 langkah ya. Jadi tips-tips yang lain langkah kedua, ketiga dan keempat ya itu sudah diajarkan di BBS ya. Jadi teman-teman sudah familiar ya. Jadi bagaimana caranya sebenarnya kita punya prospek yang banyak dan bisa cepat ya. Nanti teman-teman bisa tiru dan ya alhamdulillah langkah-langkah 7 langkah ini dulu saya pernah terapkan ya bareng Pak Trian juga di bisnis yang lama dan ya alhamdulillah dalam waktu 1 tahun ya itu jaringan kita itu 850.000 orang ya. Jadi jumlahnya bisa ratusan ribu dalam waktu cepat gitu. Dan insya Allah nanti teman-teman juga bisa ya menerapkannya gitu. Nah mungkin itu sedikit tips dari saya ya. Jadi nanti untuk intensnya saya nanti coba di grup WhatsApp ya. Karena apa ya apapun sekarang saya lebih prefer ya, artinya lebih prefer itu saya lebih memilih promosi itu masih dengan organik ya. Karena masa sekarang ini banyak sekali teman-teman ya, terutama ya kita juga ya, saya pribadi juga merasakan efek COVID ini luar biasa. Jadi kalau kita mengajarkan yang berbayar, yang segala macam, saya nggak tega nih. Jadi saya belum menganjurkan kepada yang berbayar, masih kepada yang gratisan. Mungkin itu Pak Trian sedikit tambahan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangannya, karena memang semuanya ada di laptop, cuman laptopnya nggak bisa nyambung, internetnya juga ada luar biasa nih. Tapi insya Allah saya salut kepada teman-teman semuanya, semangat belajarnya sangat tinggi sekali, sangat kompak dan luar biasa. Bapak Ibu semuanya yang ada di sini mendapatkan sebuah panutan ya, sebuah suri tauladan dengan bimbingan langsung dari Pak Trian, karena saya paham beliau orang yang sangat konsisten dan insya Allah Bapak Ibu dalam waktu tidak lama akan bisa segera mewujudkan hajat dan niat Bapak Ibu semuanya untuk bisa mencapai sebuah kesuksesan.
Mohon maaf lahir batin jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan juga yang banyak kekurangan dari kami. Insya Allah sampai ketemu lagi di grup WhatsApp. Terima kasih Pak Trian dan teman-teman semuanya. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih sekali Pak Robit yang sudah memberikan ilmu yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, nanti untuk lebih intensifnya, nanti saya akan buatkan grup khusus, ya grup khusus untuk memandu teman-teman, ya membangun list 10.000 kontak WhatsApp di handphone Anda masing-masing. Jadi nanti saya akan bikin grup khusus di mana untuk masuk ke grup khusus itu sekali lagi syaratnya harus jadi core leader. Artinya kita butuh orang-orang yang komit ya. Jadi ilmu ini tidak sembarangan kita berikan, tapi kita berikan kepada orang-orang yang memang punya kemauan yang kuat untuk sukses di sini, punya kemauan, keinginan yang sangat luar biasa untuk mewujudkan impian mereka. Makanya Pak, kita harus betul-betul memberikan hal yang terbaik buat orang-orang yang komit ini Bapak Ibu. Makanya nanti besok pagi ya saya akan buatkan grup khusus ya bersama beliau nanti ya, di situ ada Pak Robit, ada saya dan teman-teman nanti ya silakan ya masukkan kepada orang-orang yang sudah masuk kualifikasi. Siapa itu? Yaitu core leader. Ya, jadi core leader Anda nanti silakan masukkan ke grup itu dan nanti teman-teman semuanya ya bisa belajar langsung dengan beliau langsung lewat WhatsApp. Dan mulai besok ya, insya Allah ya beliau akan memberikan ya pendampingan kepada Anda semuanya untuk bagaimana memaksimalkan ya ilmu WhatsApp marketing ya supaya teman-teman nanti bisa membangun ya 10.000 kontak pertama Anda. Nah ini akan sangat luar biasa keren Bapak Ibu, akan sangat luar biasa dahsyat ketika Bapak Ibu itu bisa dalam waktu seminggu itu bisa membangun 10.000 kontak WhatsApp pertama Anda. Siapapun core leader yang betul-betul mempraktekkan ya ilmu ini dalam pendampingan beliau sama saya, maka saya pastikan Anda akan mencapai grup yang sangat besar dalam waktu cepat. Karena ini sesuatu yang akan mudah diduplikasi nanti Bapak Ibu. Sangat mudah untuk diduplikasi, untuk dilakukan oleh tim-tim Anda. Jadi pastikan ini bisa menjadi bargaining position buat Anda untuk ya mengupgrade ya member Anda menjadi core leader. Ya, bisa menjadi sebuah bahan promo untuk memfilter member-member Anda itu menjadi core leader. Nah, begitu core leader, maka akan dapat ilmu WhatsApp marketing yang sangat keren ini. Bagaimana mereka itu punya 10.000 kontak WhatsApp dan itu nanti Bapak Ibu bisa olah menjadi ya mitra baru di bawah Anda. Tadi beliau bilang 1% saja dari 10.000 Anda akan punya 100 mitra baru. Bayangkan kalau ini terduplikasi Bapak Ibu. Bayangkan kalau terduplikasi. Anda bisa menduplikasi 10 saja yang kemarin saya terangkan. Berapa potensi income Anda? Generasi 1 10, generasi 2 100, generasi 3 1000, generasi 4 10.000, generasi 5 100.000, generasi 6 1 juta. Ya, kalau Anda punya 1 juta mitra, ya di generasi 6 saja, generasi 7 berapa? 10 juta. Ya, dari proyek PPOB saja Anda dapat berapa Bapak Ibu? Kalau mereka sebulan deposit 500.000, Anda dapat 1 miliar Bapak Ibu. Belum dari travel, belum dari marketplace. Mereka belanja 100.000 saja. 100.000 saja sebulan ya di marketplace nanti itu income Anda itu 10 juta dikali 500 rupiah sama dengan 5 miliar. Ya, itu 10 ya. Lah ini yang diajarkan Pak Robit kan bagaimana Anda punya 10.000 kontak WhatsApp dan itu nanti Anda olah di mana targetnya 1% itu menjadi mitra generasi 1 Anda. Artinya Anda punya 100 Bapak Ibu. Anda bisa hitung sendiri betapa potensi income Anda. Jadi sekarang adalah pertanyaannya adalah ayo saya ajak kepada teman-teman punya kemauan yang keras untuk belajar. Punya kemauan yang keras untuk belajar mumpung ya di sini ada mentor terbaik Anda. Mumpung di sini ada mentor ya yaitu Pak Robit yang akan mendampingi mulai besok di grup WhatsApp khusus untuk core leader yang akan membahas tentang WhatsApp marketing. Saya ingin
dengan ilmu WhatsApp marketing yang akan diberikan beliau di grup WhatsApp besok, ya teman-teman itu betul-betul memanfaatkan dengan baik, mempraktekannya sehingga dalam waktu seminggu atau 10 hari Anda bisa dapat 10.000 kontak pertama Anda. Dan dari situlah nanti kita akan memainkan ya kan permainan bisnis ini dengan sangat luar biasa supaya dalam waktu tidak akan lama ya. Tidak perlu hari ini nunggu sampai ya 10 sampai 12 bulan, 20 bulan Bapak Ibu. Kalau perlu maksimal 10 bulan ke depan, dari mulai besok Anda sudah punya jutaan member di bawah Anda. Ya, amin. Ya, khususnya apa? Sekali lagi, khususnya untuk teman-teman yang betul-betul komit untuk impian Anda masing-masing. Ya, besok kita akan buatkan grup, mungkin jam 7, jam 8 saya akan buatkan grup khusus untuk WhatsApp marketing, dan yang boleh masuk ke situ syaratnya adalah core leader, yaitu teman-teman yang hadir malam hari ini. Malam hari ini ada sekitar 100, tadi saya lihat sekitar 110, 120, ya itu nanti besok saya akan masukkan semuanya. Ya tolong di list semuanya yang hadir malam hari ini menjadi prioritas utama yang masuk pada malam hari ini. Ya, jadi malam hari ini ada kurang lebih ada 102, tadi ada yang beberapa yang masuk keluar karena sinyalnya kurang masuk. Jadi malam hari ini ya ada beberapa orang, ya ada sekitar 101 ya. Nah ini yang malam hari ini hadir, ya itu besok tolong Anda masukkan ke grup WhatsApp khusus kelas WhatsApp marketing yang nanti akan dibimbing langsung oleh Pak Robit. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ada yang mau tanyakan? Mungkin 1 atau 2 pertanyaan, Bapak Ibu? Cukup? Saya Pak. Ya silakan. Ini kalau apa ya, yang Pak tipu itu masuk ke email ya Pak, kontak email. Nanti WhatsApp kan masuk ke Google email apa bukan Pak? Ya, jadi besok ya insya Allah akan dibimbing beliau langsung ya. Jadi nanti 10.000 itu akan masuk ke Google ya, Google kontak Anda ya. Jadi besok akan diajarkan beliau nanti cara bagaimana menyimpan 10.000 itu di akun Google Anda. Ya, tertahunya ya di email Anda nantinya akan disimpan di email Anda. Ya, punya saya nanti, sudah Pak. Ya. Punya saya sudah simpan di Google. Siap. Jadi, ya, saya alhamdulillah selama ikut yang diajarkan Pak Trian, sekarang sudah ada 2.242 kontak nomor WhatsApp. Ya, Insya Allah, luar biasa itu. Siap, mantap. Keren banget. Nah, besok Bapak Ibu ingat loh. Hebat Bunda. Ya. Bayangin kalau Anda punya 10.000 nomor WhatsApp di handphone Anda yang Anda simpan di Google email Anda atau di email Anda. Itu betapa mudahnya membangun bisnis ini, Bapak Ibu. Ya, nah, untuk itulah makanya ilmu yang akan diberikan Pak Robit besok betul-betul Anda praktekkan, Anda pelajari. Kalau belum jelas Anda konsultasikan kepada beliau. Ya. Oke, terima kasih. Ada lagi cukup ya, Bapak Ibu ya. Karena sudah pukul 22. Nanti kalau ada belum jelas nanti besok bisa tanyakan di grup WhatsApp khusus WhatsApp marketing. Ya, silakan. Cukup? Ada? Oh. Cukup ya? Oke, sekali lagi terima kasih Pak Robit ya. Terima kasih Pak Robit udah meluangkan waktunya malam hari ini. Sekali lagi. Sama-sama Pak Trian. Pak Robit, saya yakin ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan insya Allah mulai besok saya sama Pak Robit akan membimbing Anda di grup WhatsApp khusus untuk kelas WhatsApp marketing. Ya. Sekali lagi besok masukkan semua teman-teman Anda yang core leader untuk masuk ke sana supaya mereka bisa langsung mempraktikkan ilmu yang besok akan step by step akan dibimbing ya. Terima kasih, sukses buat Anda semuanya. Be brothers, be yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.